Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, katanya jamnya mepet. Oh ini, saya tahu dulu ya. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum Ustaz Ji. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selamat siang sahabatku, Apa kabar? saudaraku, temanku. kabar, Bang Baik, Suma? seperti biasa, baik. Syukurlah. Ya. Sorry. Dirimu Ya. baik Ini mau- aja kan? Ya. Ini aku Ini Bang sedang Zuma, jalan ya Bro ini. Citos Sedang jalan. mau ngobrol, mau diskusi Ya, mau ringan ngobrol aja. sama Mau Bang. diskusi, ngobrol. Mau ringan, Baik, mau baik. berat. Tapi aku posisi lagi jalan ini. Sebentar, agak terengah-engah. Atau gini aja. Pelan-pelan aja, Bro Citos, Oke, nanti jatuh. Yo, oke Mbak. Boleh nggak nih Bang Suma nih? Kita Iya. Gimana? ngobrol sedikit. Aku nggak ada Iya. tema sih aslinya. Cuma tadi pengen aja ngobrol. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh. Kita ngobrol Gimana Bang? santai aja. Itu apa namanya? Mm-mm. Eh, Apa tuh? Rumah Hobbitnya lancar Bang. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah Bang. Oh ya, di Makassar kan Citos ini, bukan ya? Oh, enggak Bang. Oh bukan dirimu yang Aku di di Makassar Jawa. ya, betul. Di Iya, Jawa. betul. Bang, ada tema nggak Bang? Kira-kira? Ya, coba Mbak Rifa, silakan. Tema Sorry ya, apa ya? aku agak Aku lagi concern ini. tema, Aku mau. jalan nih soalnya. Tapi Bang Zuma itu beliau tuh lebih suka tema-tema yang singkat, padat, cepat, merayap. Iya. Masalahnya kalau saya itu kadang Contoh lamanya tuh di paparan kayak gitu. rendang Mbak. Padang. Ya. Oh iya, buat teman-teman ya yang aku cinta sama Bang Zuma, yang aku sayang sama Bang Zuma, kalian tidak membuktikan cinta kalian kalau kalian tidak beli rendang aku. Kenapa? Karena Bang Zuma yang nyuruh aku jualan ya. Ya, terima kasih. Betul sekali, mantap. Masya Allah. Ya dibeli ya. Cek keranjang kuning di bawah. Gak ada keranjang kuning. Ya pagi ini saudara kita Citos ini ya teman-teman yang 200 lebihan nanti akan mencapai OTW 1000 ini ya. Citos ini salah satu teman diskusi kita yang cukup santun dan hari ini dia ingin ngobrol dengan Bang Zuma. Mudah-mudahan dia diberi hidayah dan Bang Zuma menjadi asbab dijamahnya oleh roh kebenaran oleh Citos ini ya. Gitu harapan kita. Amin. Ya, saya juga minta tolong dong viewernya ini. Tolong subscribe saya. tolong di-subscribe jadi juga. 1000. Serius nih. Biar dia lama juga saya bisa jadi 1000 live. nih. Habis Suaranya itu, dikerasin dulu, Bro Citos. Suaranya dikerasin dulu, suaranya agak Masalahnya kecil. di situ ya. Sebentar. Cari tempat nyaman dulu untuk ngobrol dengan Bang Zuma. Kalau tema sebenarnya banyak hal yang harus dibicarakan ya Bang ya. Tergantung. Kita bahas Bro ini Citos. aja, bahas Al-Quran, surah As-Sukruf ayat 59. Mantap. Apa Bang? Terkait Sebentar, dengan- putus-putus Bang. Iya. Oke. Ya, gimana? Terkait dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Oke. Rasa tidak butuh timer ya Bang Zuma ya, karena Bro Citos ini sangat kooperatif dan dia tidak termasuk yang bakalan kejang. Oh tadi aku gemuk dikecilin muka aku di filter ini. Silakan Bro Citos, Gus Jonathan Nandar, mereka Bang Zuma sama Bro Citos nggak butuh timer ya, jadi kita nyimak. Ya. Aku juga nyimak, aku Oke. silent. Silakan. Siap. Silakan. Monggo, Bang dulu narasi monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat menjelang siang. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim terkait dengan keinginan saudara kita Jack Ceta untuk bincang-bincang dengan kita, tentu terkait dengan keyakinan. Di dalam surah As-Sukruf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya berupa kenabian dan kami jadikan dia sebagai bukti dan contoh pelajaran bagi Bani Israel.
Dari ayat ini yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam memperoleh pemberitahuan bahwasanya pada Bani Israel itu terdapat sosok nabi yang kemudian bernama Isa alaihissalam, di mana nabi ini lahir tanpa ayah. Dan itu rupa-rupanya di dalam kitab saudara Kristen ada oknum yang kemudian juga datang kepada Bani Israel di dalam Matius 15 nomor 24 yang mengatakan dirinya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ciri-cirinya sama, lahir tanpa ayah. Dan kemudian mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara terkait dengan ayat ini, bahwasanya keimanan umat Islam itu ketika mendudukkan perkara Nabi terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel, maka ajaran Yesus yang Anda imani itu kena terhadap pengabaran kami sebagai seorang Muslim. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna matalal li Bani Israel. Sedangkan di dalam penjabaran kitab yang Anda imani, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus sendiri mengakui kalau dirinya itu adalah sosok nabi dengan mengatakan seorang nabi akan ditolak di tempat di mana dia diutus. Ya, sekira begitu. Di dalam Matius 13:57, Markus 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44, dan juga perkataan orang sesamanya menyahut dan memanggil Yesus itu sebagai nabi bisa dilihat dalam Matius 21:11, Lukas 24 nomor 19. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Silakan saudara Jack Ceta untuk menyikapi. Silakan. Siap, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya berdoa ya. Tuhan, saya bodoh. Kuatkan sedikit, bro. Ya, oke Pak. Halo. Sudah cukup Mbak Rifa? Atau masih kecil ya? Didekatkan bisa nggak mic-nya? Kalau tidak bisa ya sudah, mungkin segitu juga. Ini udah cukup. deket banget ya Pak? Atau aku coba ganti? Oke, boleh ganti handset mungkin. Kalau sekarang? Udah. Oke. Udah lumayan ya? Lebih dari izin tadi. bertanya. Oh ya, baik. Oke. Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya bodoh. Saya nggak bisa apa-apa. Tuhan, hamba cuma berdoa biarlah pada siang hari ini atas kemurahan-Mu Tuhan, baik Bang Suma, Mbak Rifa, teman-teman di sini boleh mengalami pribadi-Mu dan juga para follower kawan-kawan kami ini boleh mengalami pribadi-Mu secara personal touch dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, bukan dengan kekuatan kami Engkau bisa membukakan hati dan pikiran orang, melainkan hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, luar biasa ya Bang Suma, terima kasih narasinya, dan terima kasih saya diizinkan bertemu dengan Gurunda Zuma. Saya ingin memulai dengan seperti ini. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Nabi, itu saya 1000% setuju Bang. Jadi tidak ada masalah bagi saya. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Apakah narasi Nabi itu adalah narasi yang komplit? Kan gitu. Logikanya bagaimana? Logikanya seperti ini. Ketika kita berbicara mengenai Yesus atau mungkin yang dianggap sebagai Isa di dalam Quran, Yesus, Isa, kemudian Yoshua yang ada di dalam kedua literasi tadi, maka tidak mungkin tidak kita harus berpegang terlebih dahulu kepada logika. Logika dalam hal ini metodologi logis. Apa itu metodologi logis? Atau kalau saya suka bilangnya pola pikirnya seperti apa gitu. Nah, tentu kita akan kayak misalnya saya ngerjakan skripsi, saya pasti akan berhubungan dengan yang namanya kutipan. Nah, dalam kutipan itu, ketika saya memberikan kutipan dari sumber sekunder, maka dosen saya akan memaksa saya mana sumber primernya. Tapi saya baru ketemu sumber sekunder, Pak. Enggak, ini sumber primernya. Nah, ini yang harus kamu kutip. Kamu nggak bisa kutip dari sumber sekunder.
kamu harus paksa dirimu temukan sumber primer. Nah, dalam hal ini, maka sumber primer yang berhak atau bisa berbicara dan dia valid untuk berbicara mengenai Yesus, maka sumber primer itu adalah para muridnya. Jadi siapa Yesus, itu kacamatanya, itu kita luruskan dulu ya, itu bahwa itu dilihat dari satu, para muridnya, dan juga para sejarawan yang sejaman. Kita boleh menggunakan semacam sumber sekunder yang berjarak berapa tahun atau berapa puluh tahun dari Yesus, tetapi tetap kacamatanya bagaimana sumber sejarah pada waktu itu dan bagaimana literasi yang beredar pada waktu itu. Misalnya ada Sinaksarion, misalnya itu juga masih dalam literasi yang satu zaman, atau kemudian sumber-sumber sejarah seperti Flavius Josephus, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam sumber-sumber itu juga tidak sedikit mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Saya kasih contoh, atau dewa, Yesus sebagai dewa. Saya kasih contoh sumber literasi yang non dari kekristenan. Contohnya misalnya Pliny the Younger. Pliny the Younger ada di abad pertama. Dalam The Epistle to Trajan, kepada Kaisar Trajan, Pliny mengakui dia adalah seorang sejarawan juga, seorang pejabat, kalau nggak salah Kaisaran Romawi ya. Dia mengakui bahwa orang-orang Kristen sudah menyembah Yesus pada abad pertama ya sebagai seorang dewa. Mereka menyanyi, mereka makan, kemudian mereka menyanyikan pujian kepada Kristus yang dianggap sebagai dewa. Nah, ini kita memotret dari orang sejaman. Inilah yang disebut sebagai sumber primer. Nah, ketika saya melihat Quran mengatakan dalam hal ini mengambil sebagian, kalau bahasa saya ya, izinkan saya mengatakan mengambil sebagian bahwa itu nabi. Ya, bagi saya 1000% setuju itu, tetapi itu baru separuh dari yang sepenuhnya di mana kami punya hak sepenuhnya karena kamilah sumber primer. Nah, di dalam sumber primer dia bukan sekedar nabi, tetapi tentu saja dia memiliki dwinatur. Yohanes 1 ayat 1, pada mulai adalah firman. Firman itu adalah logos atau logika Allah. Logika Allah bersama dengan Allah dan logika Allah adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 9, logika Allah atau terang itu sedang datang ke dalam dunia. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Dengan cara apa? Ayat 14, dia menjadi manusia. Jadi itulah kenapa. Mohon diperhatikan waktu, Bro Cita. Oh ya, baik Mbak. Jadi pada prinsipnya kami memahami bahwa Yesus itu dia Ya, selamat pagi. Jangan lupa ya kemarin ya. Oh iya Ustaz, siap Ustaz. Mumpung saya lagi selai nih. Monggo Bang Juma ditanggapi. Oke, baik. Lanjut Bang. Iya, makasih. Jadi kalau saya melihat keberadaan Yesus itu kan jelas berada di tengah-tengah kaum tegar tengkuk. Artinya Yesus ini dikelilingi oleh serigala-serigala dan itu harus kita akui. Kita nggak bisa menutupi itu. Bahwa kedatangannya Yesus itu tidak bisa menjadi pioner, tidak bisa menjadi visioner terhadap pengajaran atau kekuatan atau ketetapan yang berlaku terhadap tanah Yudea kala itu, Yerusalem. Yesus hanyalah satu manusia, segelintir manusia yang hidup di zaman itu dan tidak memiliki sesuatu pengaruh apa-apa, baik terhadap ajaran orang Yahudi dan juga kekuatan orang Romawi. Seketika setelahnya muncul satu pengajaran konsep yang justru saya melihat itu adalah satu fenomena laksana gunung es gitu loh. Semakin hari semakin pupus, semakin hari semakin pupus, dan endingnya nanti Tuhan akan datangkan Yesus untuk datang sendiri untuk kemudian menjadi hakim. Menghakimi orang-orang yang kemudian begitu wow menceritakan tentang dirinya yang hanya levelnya sebagai seorang nabi. Itu satu hal. Terus kemudian kalau berbicara mengenai data sekunder atau data primer, justru dari kitab yang sama itulah kemudian umat Islam mengetahui bahwasanya Yesus dikelilingi oleh pengajar-pengajar palsu.
Yesus dikelilingi oleh para pengkhianat. Yesus dikelilingi oleh para orang-orang munafik. Orang yang tak henti-hentinya Tuhan kutuki mereka. Lalu dari mana sumber tentang Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan dari mereka yang mengelilingi Yesus itu sendiri? Karena pesan Yesus, waspadalah, 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 dan waspadalah. Kepada siapa orang-orang Yahudi, murid-muridnya harus waspada saat itu? Apakah orang yang memberitakan tentang Al-Quran? Tidak. Tapi waspada kepada mereka yang kemudian selalu mengelilingi Yesus pada masa itu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Dan nabi palsu yang dimaksud itu bukan dari luar Bani Israel. Nabi palsu yang dimaksud itu adalah mereka yang kemudian muncul di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Bahkan dengan valid dikatakan di dalam kitabnya saudara, bahwasanya anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Yesus. Sekarang itu kapan? Pada masa Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Nah, dikatakan bahwasanya memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita, tidak sungguh-sungguh termasuk dari kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ini sinyal yang sangat kuat. Ini sinyal yang sangat kuat bahwasanya penyesatan itu akan terjadi, dan asal dari penyesatan itu berasal dari tengah-tengah pengikut yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Contoh misalnya 2 Petrus 2 sangat terang di situ. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini adalah pengikut Yesus, bukan di zaman sekarang. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaannya, apakah umat Islam yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam kitab yang kemudian mengatasnamakan itu adalah berita gembira untuk Yesus? Tidak. Yang memasukkan pengajaran-pengajaran mengatasnamakan Yesus itu adalah murid Yesus sendiri yang mengaku mereka adalah sebagai orang yang diberikan Roh Kudus, bukan umat Islam. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran mereka itu dimasukkan kepada siapa? Apakah dimasukkan ke dalam Al-Quran? Tidak. Karena Al-Quran itu bukan ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Yesus. Mereka akan memasukkan ke dalam inti batin daripada pengajaran Yesus itu sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadi Kristen. Sehingga ketika saya membawa Al-Quranul Karim, saya katakan bahwa Al-Quran menjelaskan in huwa illa abdun ala anna, Yesus Isa itu hanya hamba Allah yang dikatakan hamba sampai kiamat dunia tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Hamba yang hamba. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu dijadikan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, kemudian sebagai apa? Perantara. Untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan dengan memberikan Yesus kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda. Bagi orang yang berpikir pasti tahu bahwa apa yang dipertontonkan Yesus kepada Bani Israel adalah mujizat dari Tuhannya untuk menaklukkan para penganut ajaran yang tegar tengkuk, yang senantiasa menangkap, membunuh, dan menyesah para nabi yang datang kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar ingin membunuh Yesus, tetapi ajaran Yesusnya kemudian dipelintir lalu kemudian dijual keluar. Diterima lalu diaminkan. Yang tadinya hamba Tuhan seketika menjadi Tuhan itu sendiri. Ini yang kemudian ingin saya katakan kepada saudara, bahwasanya ketika Isa Yesus itu dikatakan nabi, maka siapa yang punya otoritas kemudian yang membuat nabi ini berubah menjadi Tuhan itu sendiri? Silakan. Oke Bang Zuma, terima kasih. Saya bacakan ayat yang dibacakan sama Bang Zuma, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya. Itu untuk diulangi oleh Bro Citos. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bro Citos, semoga naik kembali untuk menanggapi argumentasi dari Bang Zuma. Silakan dinaikkan lagi Gus Yonatan Nandar, Bro Citosnya. Oke Bro Citos, saya ingatkan kembali dalil atau ayat yang dibawakan oleh Bang Zuma itu ada di dalam kitab 2 Petrus pasal kedua ayat pertama tentang nabi palsu. Monggo dilanjut.
Ini baik. saya suka loh sama Bang Cito ini, sopan dia. Lanjut Bang. Ya, doanya Bang. Permisi Mbak Rifa, 2 Petrus berapa Mbak Rifa? Saya bacakan di 2 Petrus pasal kedua ayat pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Lanjutannya, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Terima kasih, dilanjut. Oke, siap Mbak Rifa. Gimana ya? Saya mau menebak-nebak, nggak enak ya. Tapi semisal nih, dalam 2 Petrus 2 ini kita merujuk kepada Paulus, Rasul Paulus, misalnya. Nah, kita mungkin harus membaca satu perikop penuh mengenai 2 Petrus 2 ini. Nah, bagaimana kriteria nabi palsu tadi? Nah, kita coba buka di ayat 10 ya. Terutama mereka yang menuruti apa? Hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah, mereka begitu berani dan aku sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Kemudian mereka itu sama seperti hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat dan lain sebagainya. Mata mereka penuh apa? Nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Kemudian mereka adalah orang yang meninggalkan jalan yang benar. Tersesatlah mereka mengikuti jalan Bileam, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Bileam beroleh peringatan keras, dan selanjutnya. Guru palsu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling gelap. Mereka mengucapkan kata-kata yang congkak, hampa, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan padahal mereka sendiri hamba-hamba kebinasaan. Jadi mereka mencemarkan diri, mereka hidup dengan nafsu. Nah, jadi dari kedua kata ini saja, ya saya melihat itu tidak terdapat dalam diri Rasul Paulus. Jika memang itu yang dimaksudkan adalah Rasul Paulus ataupun para murid-murid Yesus. Saya tidak pernah melihat ada cacat moral atau perilaku yang tidak pantas secara moral yang dilakukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus. Nah, sayangnya dari ayat 2 kitab ini, dari 2 Petrus ini, kita juga merujuk kepada 1 Petrus, di mana Rasul Petrus ini mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Saya bukakan seperti saudara kita Paulus. Sebentar ya. Saudara Paulus di 1 Petrus. Nah, di 2 Petrus 3 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kemudian tadi, jadi di mata Petrus, Paulus ini adalah seorang yang disebut sebagai saudara yang kekasih. Jadi bahkan di kitab Kisah Rasul, Paulus ini direcognize, dia dikenali oleh saudara-saudara yang lain dari yang dulu sebelumnya dia membenci Kristus sehingga akhirnya mencintai Kristus. Nah, jadi kalau secara keabsahan, Paulus ini tidak bisa dituduh sebagai bagian dari itu. Itu yang perlu kita notes. Nah, kemudian ketika tadi, kalau tidak salah Bang Suma mengutip 1 Yohanes ya Bang ya, yang bicara mengenai antikris. Jadi antikris, inilah antikris, yaitu dia yang menyangkal bahwa Sang Mesias telah datang sebagai manusia, kan? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan seperti itu, jelas prainkarnasi sebelum dia menjadi manusia itu dia apa? Diterangkan oleh orang yang sama oleh Yohanes di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, baik Paulus, baik Yohanes, baik Petrus, mereka adalah orang-orang yang dikenal saleh dan tidak memiliki cacat
secara nafsu. Mereka menikah dengan satu orang, mereka juga ada yang tidak menikah seperti Rasul Paulus, dia menahan diri, dia bertarak, dia menguasai nafsunya. Jadi bagi saya secara skandal mereka tidak ada masalah di situ. Jadi mereka orang-orang yang dapat dipercaya. Dan satu lagi mereka saling dikonfirmasi. Nah kemudian ketika dikatakan bahwa Yesus mungkin dituhankan ya kurang lebih tadi ya. Nah saya mungkin buka di Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan. Nah, jadi para murid itu ya, ke-70 murid itu berseru kepada Yesus. Itu adalah seruan atau kalimat sapaan ya. Kyrie itu kan sapaan, jadi langsung. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti Ingat waktu Bro Citos. Oh ya, siap Mbak. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacita karena apa? Namamu terdaftar di surga. Jadi baik upah surga untuk mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, mengerjakan bagian mereka, itu sudah jelas diatur dan sudah jelas dicatatkan di dalam kitab kami. Nah, ketika 700 tahun kemudian, kitab Abang mengatakan bahwa dia hanya sekedar nabi. Nah, ini masalahnya. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena, mohon maaf, baginda bukan sumber primer. Ketika kita bicara filsafatis ya, maka ada salah satu elemen filsafatis yaitu apa? Ramifikasi. Apa itu ramifikasi? Kejar sampai akar, sampai akarnya. Nah, ketika saya menyelidiki Isa atau Yesus dalam Quran, maka that's it, itu bukan akar. Itu adalah kutipan. Akarnya dari mana? Sama seperti saya menyelidiki akar dari Presiden Soekarno, itu pasti dari Megawati. Ibu Megawati, Bunda Megawati, dan saudara-saudaranya. Maka saya harus berusaha keras merujuk ke sana. Itu udah logika yang paling tepat. Ramifikasi itu dia mencari akar sampai tidak bisa didapatkan akar lagi. Langsung poin Bro Cita biar Ya tadi saya tidak. siap Mbak. Mungkin Bang Suma bisa tanggapi. Terima kasih, silakan. Terima kasih Bang Zuma, langsung ditanggapi saja. Terima kasih. Iya. Jadi orang-orang yang kemudian memiliki kepekaan terhadap keyakinan, di mana agama itu pasti memiliki sumber, dan sumbernya itu pasti sentralnya itu dari pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang kemudian ingin saya jelaskan di sesi kedua ini. Jadi ketika saudara saya menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa berita, tidak mengambil esensi Tuhan yang mewahyukan Al-Quran itu kepada dirinya, maka tentu saudara akan menolak itu. Padahal sumber yang menjadi satu-satunya tentang kebenaran yang terjadi antara makhluk itu hanya Tuhan. Makanya di dalam pengakuan Yesus itu sendiri, contoh misalnya dalam Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar dariku itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tolong dipahami ini dulu, bahwa Yesus ketika berkata, perkataannya itu bukan dari dirinya, tetapi ada sumber primer yang dia jadikan sebagai tolak ukur penyampaian risalah kenabiannya. Jadi bukan asal-asal dia ngomong. Nah, sama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dikatakan dirinya adalah nabi untuk membimbing manusia pada jalan kebenaran, maka sumbernya itu adalah Allah. Yesus ketika menyampaikan sebuah risalah, maka sumbernya itu adalah Allah. Itulah sumber primer yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, sehingga ketika bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, maka satu-satunya sumber primer itu adalah Allah, yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengarkan, yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sekarang kita lihat ketika Yesus sendiri mengaku dalam Yohanes 14 nomor 24,
firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sekarang siapa yang melihat Bapa berfirman kepada Yesus? Nggak ada yang melihat itu. Tapi kalau dilihat dari cerita-cerita yang dibangun kemudian demi untuk melahirkan sebuah konsep Yesus bukan hanya sekedar nabi, itu sangat sederhana untuk mengetahui adanya kepalsuan dan kepalsuan yang kemudian Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Penyesat tidak akan mungkin kemudian bisa menyamar seperti domba kalau dia tidak berhasil menyamar. Kalau samarannya itu setengah-setengah, nggak mungkin berhasil menyesatkan orang, nggak mungkin. Menyamar seperti domba, maka isi dari pesannya akan dan Bani Israel menyembah Yesus. Hanya saja domba-domba yang datang ini setelah diselidiki ternyata mereka bukan domba, melainkan mereka adalah serigala yang nyamar. Ini dulu poinnya. Jadi kalau berbicara mengenai etika, moral, berbicara mengenai pekerjaan, ruang lingkup keseharian, tunggu dulu. Karena penyesat, penipu dan seterusnya, itu akan menampilkan sosok yang baik demi untuk kemudian memperlihatkan bahwa aku adalah bagian daripada diri kalian. Itu dulu. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa Paulus ini menurut Yesus? Kalau Paulus menurut Paulus sudah jelas. Paulus menurut penulis kitab-kitab saudara sudah jelas. Tapi siapa Paulus menurut Yesus? Ini dulu. Kalau Yesus sudah memberikan legitimasi bahwa dia adalah utusannya, dia adalah muridnya, maka selesai cerita. Tapi kalau yang kita temukan kemudian adalah waspadalah, 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 maka kita kudu wajib benar-benar waspada. Saya uraikan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus masuk dalam golongan nabi yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Paulus mengaku sebagai murid Yesus, mengaku sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas, menganiaya murid-muridnya Yesus, kemudian dia membinasakan orang-orang yang memiliki akal dengan mengajak orang-orang itu menyembah kepada sesamanya manusia. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput yang berduri? Nah, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari setiap orang yang berseru kepadaku. Nah, ini dari buahnya ini. Ini buahnya di sini kita lihat. Nabi-nabi palsu itu mengajak kemudian orang-orang ini menyeru Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami Oke, jadi jelas di sini saudara saya Jack Ceta bahwasanya buah dari penyesatan itu adalah golongan yang mengikut terhadap batang yang sesat itu, menganggap dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Sekira itu demikian. Silakan. Oke, terima kasih Bro Cita. Saya rasa bisa ditangkap ya poin-poin apa yang disampaikan Bang Zuma untuk kembali dibahas atau di counter. Sebelumnya izinkan saya membaca surah Ali Imran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga Bang Zuma dan kita yang ada di sini yang muslim termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kuntum khaira ummah ini. Amin rabbal alamin. Silakan Bro Cita. Iya, Mungkin Bang Cita, salah satu yang penting ya yang disampaikan Bang Zuma itu, siapakah Paulus menurut Yesus, itu juga penting ya. Lanjut. Iya, itu poinnya yang paling harus dikelirkan juga. Silakan Bro Cita. Makasih Ustaz Wafi udah mengingatkan. Siap. Oke, saya maaf Mbak Rifa, saya terpaksa agak minta waktu sedikit karena saya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Ya, jadi gini teman-teman, ketika kita bicara hermeneutik atau tafsir, itu ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Satu, Suaranya kecil ya. aduh, suaraku lagi.
Penekanan suaranya Bro Citos memang agak kecil mungkin ya. Mungkin lebih diintonasi suara, mungkin agak Halo, dibesarkan. Mungkin. apa aku Oke, oke. sudah jelas, Good, Mbak? good. Udah lumayan ya. Good. Jadi setiap berapa menit itu harus ganti headset gitu loh. Oke. Oh, Gini, oh gitu. teman-teman, iya nggak tahu saat nggak tahu aku. Jadi gini, teman-teman ketika kita bicara hermeneutika ya, itu ada minimal ada 3 prinsip. 1, konteksnya apa? 2, ayat paralelnya bagaimana? Ketiga, ini yang kita nggak bisa tabrak, yaitu apa? Konsistensi. Nah, konsistensi ini meliputi kesemuanya itu seperti apa kita pandang. Kita tidak bisa comot satu lupakan yang lain, nggak bisa. Itu kita harus pegang. Karena begitu kita mencomot satu lupakan yang lain, kita sedang menggunakan hermeneutik timpang. Atau dalam hal ini, mungkin saya sebutnya apa? Eisegesis. Aku udah punya kacamata dulu nih mengenai Yesus nih. Nah, kacamataku ini ku terapkan mengenai Yesus. Sementara kalau yang disebut exegesis, itu kan keluar. Kita tarik keluar dari makna itu tanpa kita melupakan nats-nats yang lain. Oke, saya dari aturan itu, teman-teman akan bisa melihat bagaimana tafsir hermeneutik yang saya sampaikan itu konsisten. Yang pertama, siapa melihat Bapa berfirman? Nah, ini sudah ada di Yohanes berapa itu dikatakan ketika Yesus naik, di kitab apa ya? Dalam salah satu Injil sinoptik dikatakan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke atas. Nah, ini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus. Oke, saya memenuhi konsistensi di sini ya. Saya memenuhi ayat paralel di sini. Jadi ini terkunci. Tafsir saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ternyata Yesus menerima firman dari Bapa, sudah ada saksinya. Ini saya centang ya. Mohon jangan diulang. Karena saya sudah memenuhi kaidah tafsir. Jadi yang mengatakan siapa melihat Bapa berfirman, ya itu udah terjawab, sudah gugur. Nah, kemudian mengenai pohon, bagaimana pohon yang baik menghasilkan tidak baik atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, ini saya bukakan bagaimana Paulus tidak punya skandal sedikit pun. Dia seorang yang hidup kudus, tidak menikah bahkan. Dia tidak, itulah, tanda kutip itulah, aku nggak mau sebut. Dia tidak melakukan itu, dan itu. Saya tidak akan sebut di sini, nggak pantas. Tapi dia menunjukkan diri dan dia direkognis sama teman-teman yang lain. Bahkan dia memberikan peraturan seorang kepala, seorang diakon itu harus suami dari satu istri, seorang kepala pemimpin jemaat. Jadi dia memberikan satu peraturan, bagaimana peraturan itu satu standar yang cukup tinggi pada waktu itu di tengah bangsa Yahudi yang mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir. 2 menit lagi. Ya, baik, siap Mbak. Siapakah Paulus menurut Yesus? Sebentar, sebelum ini Bang Suma tadi mengutip Matius 7 ayat 21 ya. Tuhan. Nah, sekali lagi, mengenai prinsip hermeneutik, kita nggak bisa melepaskan itu dan mengambil itu saja dan melepaskan konteks yang lain. Di dalam Lukas 10 ayat 17, makanya saya sampaikan di tadi ya. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Dan Yesus berkata kepada ke-70 murid itu, bersukacita, namamu ada terdaftar di surga. Loh, lalu apa yang terjadi dengan Matius 21? Oh, kita baca ayat di atasnya. Ini bicara orang-orang nabi palsu yang dia hidup dalam nafsunya, dia hidup di dalam keinginan-keinginan duniawinya, dan itu tidak ada pada Paulus. Nah, kemudian siapa Paulus menurut Yesus? Ya jelas, kita lihat di Kisah Rasul bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, disaksikan oleh teman seperjalanannya, aku mengutus kamu kepada bangsa lain. Itu menurut Yesus. Kalau ditanya, itu testimoni dari siapa? Loh, teman-teman sejawatnya mereka lihat, mereka tahu ada suara itu. Meskipun dalam teknisnya, satunya mendengar, melihat, tetapi pada prinsipnya ada teman sejawatnya yang ada di situ. Dan mereka ketika Paulus hadir di Yerusalem, konsili Yerusalem mengkonfirmasi apa yang disampaikan Yesus, memang Paulus diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Silakan Mbak Rika. Mohon maaf waktu sudah habis dan terima kasih ya. Oke. Bro Cita, Bang Zuma 5 menit juga saya kasih waktu dimulai dari sekarang, silakan ditanggapi. Ya, baik.
Jadi ketika saudara mencoba mengambil Lukas 9 dan juga Markus 9, justru kalau saya sebagai Kristen yang selalu mengacu kepada sumber primer, maka disinilah saya akan ragu gitu. Karena di Markus mengatakan 6 hari, kemudian di Lukas mengatakan kira-kira 8 hari. Kata kira-kira ini cerminan bahwa ini bukan pewahyuan. Ini adalah cerita yang kemudian didapatkan dari sumber yang juga hanya berkira-kira. Itu satu. Kedua, ketika saudara kita mengatakan Yesus disaksikan bertemu dengan Tuhan, itu tidak ada cerita itu. Yang ada Yesus bertemu dengan Musa dan bertemu dengan Elia. Kekeliruannya di sini adalah ketika itu dianggap sebagai sebuah kesaksian dan dikatakan bahwa mereka melihat Yesus bertemu dengan Tuhan. Yang mereka lihat itu sendiri, Yesus merubah wajah gitu loh. Nah, ending dari ini adalah di situ diceritakan Petrus, juga ada Yakobus, dan yang hebat lagi di situ ada Yohanes. Tapi yang paling parah di sini adalah Yohanes sama sekali tidak pernah menceritakan kejadian ini. Dia saksi, tapi dia nggak menceritakan. Yang saksi adalah Yakobus, yang saksi adalah Yohanes, tapi yang menceritakan Markus dan Lukas. Lukas mengatakan 6 hari, Markus mengatakan 6 hari, Lukas mengatakan kira-kira 8 hari. Inilah cerminan. Mana Roh Kudus itu? Kemana perginya Roh Kudus? Kenapa nggak memberitakan seakurat mungkin? Sehingga saya mengatakan ini adalah pemberitaan yang jelas saya katakan kepada saudara, Yesus meminta supaya waspada. Kenapa waspada? Coba aja lihat. Lukas dan Markus menceritakan cerita yang sama, tapi mereka tidak kompak. Lagi pula Yohanes tidak ada kesaksian tentang cerita ini. Harusnya Yohaneslah yang menceritakan tentang kejadian, bukan Markus, bukan Lukas, sebab dua orang ini bukan murid inti. Tapi mana cerita Lukas tentang cerita ini, Yohanes tentang cerita ini? Nggak ada. Inilah yang diminta oleh Yesus, waspada. Ya, ia sama dengan orang bijaksana, kata Yesus. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama saja dengan orang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir. Sudah dikatakan Yesus akan mengusir orang-orang yang menyerunya Tuhan, bermujizat demi namanya, bernubuat demi namanya, mengusir setan demi namanya, tidak melakukan kehendak Tuhan yang mengutus Yesus, masih juga dilakukan. Maka Yesus mengatakan seperumpamaan orang seperti ini, ia sama saja dengan orang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas pasir, mendirikan imannya di atas berita-berita dusta yang tidak valid. Lalu kemudian ketika saudara membawa kisah para rasul 9, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus ini tahu kalau yang bersuara itu adalah Tuhan? Bukankah juga iblis bisa nyamar seperti malaikat terang? Sementara Paulus sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana kemudian Paulus ini mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan kemudian Yesus bertemu dengan Paulus dan menganiaya Yesus? Ini cerita-cerita bohongan yang saya katakan tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Apa yang dibangun oleh narasi ini, kisah para rasul 6-9 ini, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Malah Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka akan mengatakan ada Mesias di sana, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Jadi murid-murid Yesus ketika ada Paulus memberitakan, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku melihat dia di padang gurun, murid-murid tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus putus asa, sehingga ajarannya diajarkan keluar dari non-Yahudi, karena ajarannya ditolak oleh Bani Israel, murid-murid Yesus. Dan sayang sekali, ajarannya itu kemudian yang Anda aminkan.
Yesus Oke, adalah nabi dan takkan waktu pernah berubah habis, menjadi Bang. Tuhan. Demikian. Terima kasih. Saya reset lagi timernya. Oke. Bro Cita silakan ditanggapi sama Siap. 5 menit dimulai dari Baik. sekarang. Mengenai Markus 6 hari, kemudian Lukas 8 hari. Nah, memang seperti ini, Bang. Di dalam kami itu ada yang disebut sebagai konfirmasi. Jadi, satu saksi aja nggak sah. Harus ada minimal 2 saksi. Itu udah hukum dalam Alkitab kami. Jadi, yang mengaku Yesus cuman dari satu saksi, bagi kami itu nggak sah. Nah, ada dari Markus dan ada dari Lukas. Bedanya apa? Lukas dia menghitung sesudah pengajaran itu. Nah, itu bedanya. Sementara Markus sudah menghitung di depannya. Jadi 6 hari kemudian. Nah, sementara Lukas menghitung sesudah dari pengajaran itu. Jadi itu clear di situ. Ya, centang ya. Kemudian tadi Abang mengatakan Yesus bertemu dengan Musa di situ. Padahal konteks kita, mana firman yang disampaikan dari Bapa. Nah, kita lihat di sini ada konfirmasi. Itulah hebatnya Alkitab ya. Jadi ada cerita yang saling mengkonfirmasi. Kontra dengan yang hanya satu sumber. Itu penting. Saya punya saudara, dia mengalami tetangganya, mohon maaf, selingkuh. Saudara saya bilang gini, istrimu selingkuh loh, gitu kan. Wah, geger. Dia harus minta maaf akhirnya, karena dia cuma sendiri. Padahal saya tahu dia orang ini jujur. Itulah kenapa perlu lebih dari satu saksi. Nah, puji Tuhan, kesaksian Alkitab ini, makanya saya bilang apa? Secara hermeneutik nih, kita konsis pada hermeneutik. Kita nggak punya kacamata dulu nih, kita lepas kacamata kita. Kita lihat sebagaimana adanya. Bagaimana konteks jauhnya dari ayat paralelnya seperti apa. Nah, ternyata ayat paralelnya mengkonfirmasi. Walaupun Yohanes tidak mengkonfirmasi, tetapi Petrus yang juga ikut naik mengkonfirmasi. Di mana? Di 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima hormat kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya apa? Firman ya. Suara dari yang Maha Mulia. Firman ya berarti ya, Ustadz, yang mengatakan inilah anak yang kasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi porsi ini clear. Sekali lagi, kita tidak mau memotret dari kacamata kita. Oke, sepertinya kepental ya. Bentar ya. Noni Saya sudah mau Arab. stop dulu. Assalamualaikum Noni bilangnya. Ini mau Arab kayak Noni ini. Saya minta maaf. Kemudian ketika Petrus menceritakan itu adalah saksi mata di situ. Jadi ketika ada sebuah hujah atau sebuah argumen mengatakan Yesus kok Yohanes nggak ini? Nah, tapi ada konfirmasi. Sama juga bagaimana kerasulan Paulus? Oh, ternyata ada konfirmasi dari saudara-saudara sejaman. Nah, ketika saudara-saudara yang tidak sejaman menolak kerasulan Paulus, nah ini bagi saya ilogik atau cacat logik. Tidak sesuai nalar yang tepat, maksud saya seperti itu. Kenapa? Karena kesaksian itu satu, sumber primernya penting sumber primer. Nah, sumber primer, oh Paulus dapat pewahyuan ketemu Yesus, loh dikonfirmasi oleh teman-teman sejawatnya. Bahkan Rasul Petrus pun mengakui bahwa Paulus, kamu adalah saudara kita yang terkasih. Secara kehidupan, kesucian, dia terbukti. Secara skandal moral, dia nggak punya. Jadi dalam hal ini, apa yang disaksikan Alkitab mengenai Yesus dari semua completely sah. Nah, terus bagaimana sih? Apa sih sebenarnya siapa Yesus? Nah, ketika kita menggunakan kacamata Quran, ya benar dia hanya sekedar manusia. Tetapi kan kita harus merujuk kepada sumber primer. Wong yang ngomong Yesus pertama kali itu bukan Quran. Logik gak itu? Kan logik tuh. Yang ngomong pertama kali Yesus itu bukan Quran, tetapi Injil.
Nah, kesaksian Injil mengakui kedwinaturan itu. Dia sepenuhnya firman Allah, ayat 9. Firman itu datang, ayat 11. Firman itu datang dengan cara apa? Ayat 14, menjadi manusia. Jadi di dalam kemanusiaannya ya dia menerima firman, dia pasti makan, dia pasti minum. Tetapi dalam keilahiannya ya dia benar-benar sepenuhnya firman yang adalah pikiran Allah, yang bersama-sama dengan Allah, tidak diciptakan dan ada setara dengan Allah. Jadi kami mengakui keduanya, ini yang membedakan. Kawan-kawan muslim mengakui Oke, cuma mohon maaf separuh. waktunya sudah habis Bro Cita. Nanti ditekankan lagi dan lebih mengkerucut lagi apa yang tema yang mau dibahas. Silakan Bang Zuma ditanggapi 5 menit dari sekarang. Baik. Nah, di sini permasalahannya sangat jelas ya, teman-teman. Yang satu mengatakan 6 hari, yang satu mengatakan kira-kira 8 hari. Lalu kemudian cerita ini tidak diceritakan oleh Yohanes. Kemana Yohanes? Ini kan cerita yang dibangun oleh Markus, seakan-akan Markus itu melihat, seakan-akan Lukas itu melihat. Padahal mereka nggak melihat. Dari mana kemudian Markus itu tahu? Dari mana Lukas tahu? Sedangkan Yakobus dan Yohanes itu tidak menuliskan apa yang mereka saksikan. Yang punya hak kemudian untuk menceritakan kejadian ini itu adalah Yohanes. Tapi mana di dalam kitab Yohanes itu cerita ini? Tunjukkan kepada saya. Gak ada. Cerita bahwa mereka kemudian bertemu dengan Musa, bertemu dengan Elia, itu gak ada. Lalu kemudian ketika saudara kita mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, itu akan menabrak semua pernyataan Yesus. Bapa yang mengutus aku, kau tidak bisa mendengarkan suaranya. Lalu dari mana pemberitaan itu? Markus dan juga Lukas. Lagi-lagi orang yang di luar daripada sumber primer yang mengajarkan itu. Yesus mengatakan, firman yang kamu dengarkan itu dariku, bukan daripadaku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti sumber firman adalah Yesus. Karena Yesuslah yang menerima firman dari Sang Bapa. Bukan Markus, bukan Lukas. Lalu mana firman yang Yesus terima? Yang menceritakan tentang Paulus? Tidak ada. Sebelum Yesus dikuburkan menurut versi Bible Kristen, tidak ada pengajaran Yesus tentang Paulus. Setelah terangkat keluar dari kubur, Yesus 40 hari terangkat ke langit, juga belum ada cerita tentang Paulus. Berpuluh tahun kemudian muncul cerita bahwa ada oknum bernama Paulus bertemu dengan sosok yang bernama Yesus. Sedangkan kata Yesus setelah sebelum dia terangkat ke langit, aku akan minta kepada Bapa agar mengutus roh penolong lain. Berarti yang datang itu bukan Yesus, tapi penolong lain. Loh, kok yang datang di Lukas di Paulus ini adalah Yesus? Ini harus dipahami. Makanya saya katakan, kalau hanya diterima embulat, iya, sumber primer memang. Kenapa? Karena dikatakan orang-orang yang kemudian bertemu dengan Yesus, murid Yesus, dan seterusnya. Kalau cuma ditelan mentah-mentah, pasti. Tapi coba kita nalar lebih dalam lagi. Siapa Yesus ini di hadapan Tuhan? Dia adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Lalu siapa Paulus ini menurut Yesus? Ini yang tidak terjawab. Yang Anda sajikan adalah tentang Petrus menjelaskan tentang Paulus. Orang-orang yang menuliskan konon sejarah tentang Paulus. Yang kita minta itu adalah Yesusnya. Kenapa? Karena sumber primer itu mulutnya Yesus. Bukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada mereka. Waspada kepada ahli Taurat. Ini saya kasih contoh, data sederhana. Di dalam kesaksian Lukas, ya, Lukas 21, di situ diterangkan di nomor 8. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di sini murid-murid Yesus. Menurut pengakuan Lukas ini. Bukan Kristen yang diceritakan oleh Lukas ini, tapi Yesus dengan muridnya. Berarti Bani Israel, angkatan pertama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Sejak kapan banyak orang menggunakan nama Yesus? Akulah Yesus, akulah Yesus.
Nggak ada itu. Maksudnya banyak orang yang akan datang mengatasnamakan Yesus. Banyak orang yang menjajakan namaku. Lalu mengatakan, akulah Tuhan, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu ikut kepada mereka. Akan banyak penyesat, kata Yesus. Apa di data 12? Tetapi sebelum semua itu terjadi, sebelum penyesat itu datang, kamu terlebih dahulu ditangkap dan dianiaya. Jadi murid-murid Yesus itu mengalami penangkapan, mengalami pembunuhan, mengalami penganiayaan. Mereka disesah dan seterusnya. Setelah itu terjadi, barulah muncul penyesat itu. Ini dialami oleh murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Nah, itu dia pelakunya yang kembali menyamar seperti domba. Setelah melakukan aksinya, dia berpura-pura menjadi pengikut. Makanya diterangkan, memang dia berasal dari tengah kita, tapi bukan sungguh-sungguh dari kita. Demikian. Terima kasih, waktunya habis. Oke, Bro Ya, Citos. mungkin bisa saya kerucutkan dulu Uni ya. Oke, bagus Ustaz. Silakan Ustaz. Monggo Bang. Jadi belum terjawab Bang Cita ya, siapa Paulus menurut Yesus. Karena apa yang disampaikan Bang Zuma itu dikonfirmasi loh oleh salah satu pastor. Nanti jenengan buka lah ya di Wikipedia atau di Google. Yang disampaikan Bang Zuma itu sudah pernah disampaikan oleh seorang pastor yang bernama Matta Al-Mesken itu, yang lahir tahun 1919. Dia punya jabatan alimul akidah, ahli dalam pokok-pokok agama Kristen Koptik ya, Kristen Koptik. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Rumiyah, Paulus ketika ke Romawi, dia mengatakan awwalu bid'atin fil kanisatil ula. Paulus adalah pembawa ajaran baru yang awal, yang tidak pernah diajari oleh Yesus. Coba dikonfirmasi nanti itu. Lanjut Bang Cita. Oke, baik. Terima kasih Bang. Sekali lagi ya, saya teman-teman. Mohon maaf sebentar, Ustadz, kalau bisa ditypingkan judul buku dan nama toko yang disebutkan, biar teman-teman di bawah bisa merujuk ke sana dan beli bukunya. Kita juga pengen nambah ilmu. Kalau boleh Ya, itu dicatatkan Ustadz kitabnya Wafil. berbahasa Arab. Saya dulu ya, teman-teman, saya dulu awalnya kan Bang Zuma sering ya membahas Paulus ya. Saya sebenarnya ingin tahu dulu ada nggak dari kalangan pastor yang mulai awal-awal lah gitu, yang sama pemikirannya seperti Bang Zuma. Ternyata setelah saya pelajari dan saya juga dapat referensi dari salah satu guru, itu ada gitu. Dia bahkan punya banyak karya di Kristen Koptik itu. Nah, dia dipecat gara-gara nulis kitab itu, padahal kitab itu sampai sekarang nggak ada bantahannya. Ar-Risalah ila Ahli Rumiyah. Gitu. Oke, diulangi Risalah ila Ahli Rumiyah. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Mungkin bisa ditulis diketik kemudian biar saya Typing Ustaz Wafi, nama tokoh dan nama kitabnya Saya untuk screenshot Citos biar beli. Ya, nanti screenshot. Oke, langsung 5 menit waktu buat Citos lagi dan sebentar lagi kita akan menjelang sholat zuhur. Bang Zuma, sholat zuhur di sana jam berapa Bang Zuma? Sudah kalau di sana mau nih. Udah, Dinda, udah. Ya. Oke, silakan dilanjut Bro Cita. Berarti Bang Zuma tidak ada gangguan. Silakan. Saya minta maaf ya. Oke, kalau mengganggu jadwalnya Ustaz semua. Oke, saya lanjut. Sekali lagi teman-teman, saya coba tarik logika kita kepada apa yang disebut hermeneutik. Hermeneutik itu perlu konsistensi. Kalau sudah dibahas di ayat yang lain dan itu sudah mewakili, jangan ditutup. Hanya berdasarkan kita punya kacamata atau eisegesis. Apa yang disebut eisegesis? Eisegesis adalah upaya menyuntik makna karena kita udah punya kacamata. Apalagi kacamatanya itu ada baru 700 tahun setelah Yesus. Ini kan illogic. Simply illogic. Dapat deh? Ya kan? Jadi menyuntik makna mengenai Yesus pakai kacamata yang 700 tahun ini tidak bisa dibenarkan. Nah, terus gimana? Kita coba lihat konsistensinya. Dengan menutup salah satu makna, maka kita timpang dalam berhermeneutik. Nah, tapi silakan, boleh sah saja. Tapi dalam pemahaman kami itu sesat. Dan itu tidak kami pakai. Misalnya, kita contoh. Kemana Yohanes kok nggak ceritain? Loh, Petrus itu ada di situ loh, Ustaz Zuma. Dan dia sudah mengkonfirmasi di 1 Petrus. Sama seperti ketika kami naik dan Yesus menerima, ada suara, inilah anakku yang kuasihi kepada yang. Loh, Petrus ada di situ.
Meskipun Yohanes tidak mencatatkan itu, tapi dia salah satu dari saksi mata. Jadi untuk ketiga kalinya mungkin ya, saya nyatakan pertanyaan abang ini gugur, segugur-gugurnya. Wong Yohanes, Petrus ada di situ, dia juga saksi. Inilah yang disebut hermeneutik yang komplit. Nah, kecuali kita memang mau menyuntik makna, nah itu monggo, silahkan. Kemudian, sekali lagi kita kedepankan nalar tanpa melepas, dengan melepas kacamata, oh saya sudah punya pemahaman, jadi pemahaman saya yang benar, jadi kamu pasti salah, saya suntik makna kepada, mari itu, kita lepaskan dulu itu. Itu tidak bisa, karena bicara mengenai Yesus kita harus bicara sumber primernya Yesus. Nah, terus bagaimana menurut Yesus? Saya buka Kisah Rasul 22 ayat 7. Lukas sejaman dengan Yesus. Jangan dibanding, kalau Anda tidak percaya ini dan Anda lebih percaya kepada yang 200 tahun setelah Yesus, 700 tahun Yesus, itu ilogik. Lukas sudah mencatatkan, maka rebahlah aku ke tanah, Paulus ya, aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dalam artian ini, gereja yang dianiaya. Kemudian ini sudah konfirmasi Paulus, siapa Paulus? Dari Yesus sendiri. Nah, apakah ini hanya klaim sepihak? Tidak, ternyata ada siapa? Ananias. Inilah pentingnya dua saksi, karena satu saksi nonsense, satu saksi hoax. Itu udah ilogik kalau kita percaya dengan satu saksi. Nah, saksi itu ada namanya Ananias. Ananias mengatakan apa? Saulus saudaraku, bukalah matamu. Jadi dia mengalami, dia juga bertemu dengan Yesus mengatakan, kamu datang kepada Ananias, dia ada di Damsyik. Kamu datang kepada Paulus, dia ada di Damsyik. Jadi ada dua konfirmasi di situ. Nah, kesaksian ini nggak bisa dipatahkan dengan suntikan dari yang cuma satu sumber, yang tidak sejaman. Ya nggak bisa dong, itu ilogik tuh, totally ilogik. Nah, kemudian ada konfirmasi dari Ananias, ada konfirmasi dari jemaah Yerusalem, satu konsili, bayangin, semua jemaah berkumpul, mereka bahkan mendoakan Paulus, kamu diutus kepada bangsa-bangsa lain. Jadi apa yang dikatakan di situ? Ya memang totally dia seorang yang terkonfirmasi untuk memberitakan Mesias, keselamatan yang di dalam Kristus itu tadi. Jadi karena berita ini adalah berita keselamatan gitu loh, bahwa ada keselamatan bagi kita yang percaya kepada Yesus, itu jaminannya dari jaminan kebangkitan Yesus. Yesus memang bangkit. Dan itu disaksikan oleh banyak saudara-saudara. Jadi ada keselamatan yang kekal, yang yakin di dalam Yesus itu. Kemudian, jadi saya sudah jawab ya, siapa Paulus menurut Yesus? Dengan ada konfirmasi. Kalau, mohon maaf, Ustadz Zuma mengatakan, lebih percaya kepada narasi yang 700 tahun kemudian, nah monggo, tapi bagi saya itu ilogik. Saya juga bersekolah. Oke, terima kasih waktunya. Oke, silakan. Oke, buat Bang Zuma, menurut Bang Citos yang informasi yang 700 tahun kemudian setelah Isa itu unlogic, Bang Zuma. Terima kasih, silakan ditanggapi. Dimulai dari sekarang. Baik, jadi kita tanggalkan dulu Al-Quran yang kemudian muncul beberapa ratus tahun. Al-Quran hanya menarasikan beliau itu nabi. Bagaimana dengan orang sesamanya? Orang yang mengikuti Yesus itu apa pemberitaannya tentang Yesus? Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Lukas 24 nomor 19. Matius 21 nomor 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Udah selesai. Pencipta langit dan bumi ini bukan nabi. Yang membuat nabi ini kemudian menjadi Tuhan adalah penyesat-penyesat yang Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada mereka. Ini dulu. Orang yang sesamanya mengakui dirinya nabi. Lalu kemudian sebagai nabi dia minta kepada muridnya agar waspada kepada serigala-serigala yang nyamar menjadi domba. Lalu kemudian mengajarkan tentang dirinya dan mengatakan dirinya, akulah dia, kata Yesus. Jadi apa yang salah kemudian? Ada yang bertemu dengan Mesias. Ciri penyesat itu bertemu dengan Mesias. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias.
Tapi Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Ini dulu yang perlu dipahami. Jadi bukan kita menerima suatu pemberitaan ditelan mentah-mentah, dikritisin, ditelaah, dijabarkan di dalam narasi yang kita bangun, kemudian kita hantamkan dengan akal yang kita punya, bukan dihantamkan dengan iman. Karena kalau dihantamkan dengan iman, ketika kita beriman bahwa bara api itu dingin, itulah yang terjadi. Tapi apakah itu sesuai dengan fakta? Tidak. Nah, narasi ini harus dipertanggungjawabkan ketika orang yang sesamanya, bahkan Yesus itu sendiri mengaku bahwa dia adalah nabi. Dia katakan bahwa pernyataan Yesus bahwa dirinya termasuk nabi-nabi yang ditolak di tempat asalnya sendiri. Apakah ada bantahan tentang itu? Maka muncul pertanyaan, siapa Paulus yang mengajarkan dirinya keluar daripada kenabian menjadi Tuhan ini? Menurut Yesus, ternyata Ananias yang bersaksi. Lalu Yesus ketika datang bisu gitu. Tidak bercerita tentang Paulus sama sekali gitu. Sementara dia datang, konon ceritanya dia adalah Injil itu sendiri. Sebagai Injil, kenapa Yesus tidak bercerita tentang Paulus yang akan merubah wajah Romawi dan Yunani menjadi sebuah kekaisaran yang menjadikan Kristen sebagai agama kebesaran? Kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang Paulus? Yang dibesar-besarkan Yesus selama 3 tahun hanya hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu Paulus kemana dia? Sementara pengakuan Paulus belakangan adalah, dia telah memilih aku sejak dari rahim ibuku. Sedangkan Yesus dengan Paulus hanya selisih 2-3 tahun. Kemana Paulus? Kenapa enggak mendampingi Yesus ketika Yesus berdakwah? Ketika orang-orang Romawi Yunani menghancurkan dakwah Yesus, kemana Paulus pergi? Sementara dia mengaku sebagai ahli Taurat. Mana Paulus yang dipilih dari sejak rahim ibu? Kenapa setelah Yesus itu datang pergi, baru kemudian muncul pasang dada, mengaku bertemu dengan Yesus? Sementara dia berpesan, Yesus sendiri berpesan, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Yesus mengaku sebagai orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Yesus mengaku sebagai ahli Taurat. Bahkan ketika Yakub memanggil anak-anaknya di dalam Kejadian 49 nomor 27, tiba masa Yakub menerangkan, meramalkan, menubuatkan anaknya Benyamin. Dia katakan, Benyamin keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Roma 11 nomor 1, dia dari keturunan Benyamin. Maka serigala yang dimaksud tidak bisa dicari di luar. Serigala itu munculnya di dalam. Yeremia 9 nomor 11. Aku akan menjadikan Yerusalem sebagai tempat, sebagai puing-puing tempat persembunyian para serigala. Kurang apa lagi coba? Serigala itu adalah oknum di luar Yahudi yang nyamar Yahudi. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah nyamar-nyamar sebagai Yahudi. Rasulullah SAW tidak pernah nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Dia datang kemudian untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan. Yang tadinya dia mengajarkan dirinya nabi, murid-muridnya mengakuinya nabi. Tiba-tiba muncul orang yang nyamar sebagai muridnya mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ajaran yang sangat bertolak belakang daripada ajaran Yesus. Untung saja titipan daripada Yesus masih sempat dicatat oleh orang-orang terdahulu. Apa yang dikatakan? Siapa yang menolak aku, itulah yang menjadi hakimnya. Sebab yang akan menjadi hakim di akhir zaman adalah semua perkataan yang telah aku katakan kepada mereka. Baiklah, ya, Oke. Masya Allah, Demikian. barakallah, luar biasa ya. Paparannya silakan dibantah buat teman-teman Kristen yang memang mampu membantah dan tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Karena ketika beliau berbicara, beliau membacakan dasar atau dalilnya. Silakan dinaikkan lagi, Bro Cita. Nggak ada, Ya. nggak ada. Izin naik tuh, ada tuh. Mungkin dijambak saja, mungkin dijambak saja. Ada itu, Bos. Dijambak saja. Oke, kembali lagi saya akan iklankan ya. Ini penting sekali buat kita iklan apa itu, biar Anda sehat. Makanlah rendang saya ya. Seperti Bang Zuma yang luar biasa pemaparannya kali ini, mungkin saja karena setelah memakan rendang saya beberapa bulan yang lalu, mungkin saja ya. Iya, Jadi iya betul. Salah satunya itu. Apa kaitannya itu loh? Buatan tangan saya dimakan oleh Bang Zuma. Buatan tangan saya dimakan oleh Ustadz Wafi ya. Mereka adalah orang-orang yang pernah memakan apa yang pernah saya olah dengan tangan saya sendiri. Wih, keren. Iya, saya juga Kecuali pernah. Bang Yonatan Anda sama Pak Desugi ya. Mana dia, Bro Cita? Kita tunggu. Sudah Kita masih menunggu Bro. Lupa sih. Ya, masih ditunggu Bro Cita.
Ongkir Iya, ke iya. Jogja berapa? 15.000 saja kalau nggak salah, apa 10.000 ya. Oke, masih kita tunggu, atau mungkin saja teman-teman Kristen yang lain yang mendengarkan diskusi pada siang kali ini yang ingin membantah Bang Zuma, monggo dibantu atau dibantah, silakan naik saja, tidak Silakan. apa-apa. Nanti Bro Cita juga bisa kembali menanggapi. Kita masih menunggu ya. Atau mungkin Pak Dinaikkan Desuki beliau dan ada Pak di Ustadz bawah. Wafi. Oh iya. Bro Atau sebelum Cita kita ada di masih bawah. menunggu Bro Ya, Cita, Pak silakan. Desugi dengan Ustadz Wafi ingin menanggapi pada diskusi siang kali ini, silakan. Cita Cukup kirim sudah. permintaan ya, Bang Cita. Itu Eh, yang disampaikan Bang Zuma sudah jelas loh. Yesus tidak pernah ketemu Paulus. Yesus tidak pernah cerita tentang Paulus. Kan kurang jelas gimana lagi gitu loh. Oke, Bang Cita, silakan ya. Seperti biasa kirim permintaan. Saya jambak di sini nggak ada. Mapri, Clarissa, Reni, Pak, di skip dulu, ada berapa orang yang itu? Ada berapa orang yang antri sekarang, Gus? Muslim semua. Ya udah Ada Arjuna, disilang-silang aja. Jo, Kalau terlalu banyak oke. disilang-silang aja. Biar yang lain itu. Johan. Cek, oh ini ada nih, cek Cita. Silakan, Oke, ya. Sorry, Bro Bang, sorry, Cita, Bang. saya Oh, tadi di Bang. Oke, bisa ditangkap poin-poin yang dijabarkan sama Bang Zuma ya, biar Iya, lagi on sudah, the point ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di poin ini. Serangan demi serangan dari Bang Zuma mohon ditangkis, kalau itu pun mampu. Silahkan Siap, Bro Bang. Cita. Siap, Bang. Terima Baik. kasih. Oke, dari awal saya sudah mengatakan kita itu mau berpegang pada eksegesis atau Suaranya kecil, eisegesis. Cita. Suaranya headsetnya mungkin beli yang baru, mungkin teman-teman silakan dibantu Bro Cita. Timernya mau di-close dulu Mbak Rifa. Oke, saya belum time apa tadi, saya ingat berapa menit tadi itu ya, saya berhentikan. Teman-teman mohon ya, Suara saya jelas? ada yang ingin membantu Bro Cita membeli handset, mungkin silahkan teman-teman minta alamat DM ke beliau. Tidak, ini biasa ya, kalau ada teman-teman Kristen yang tertarik dengan pemaparan Nama Bro saya di Cita, Papua, silahkan dibantu beliau membelikan handset untuk beliau. Seperti kami juga, saya juga pernah dibelikan handset sama netizen kok, gak apa-apa Bro Cita. Sama. Oke, Saya juga silakan pernah Bro dibelikan. Cita. Ya, Oke, ya kalau apakah ada yang sudah ingin jelas, Mbak membantu Rifa? ya, silakan. Apakah ada Oke, yang sudah jelas? good. Oke, tapi silakan. terutama Mbak, tolong saya di follow dong teman-teman, supaya saya bisa Ya. open atau share data gitu. Oh, siap. Silakan. Iya, Di follow makasih ya, Oke. Saya di follow. Ya, mohon dinyalakan Mbak timernya. Thank you. Makasih. Oke. Ya, sekali lagi kita terus berputar ya di awal ya. Tetapi kan kita harus berpegang pada hermeneutik yang non kacamata. Jadi, saya sudah punya ajaran dan ajaran saya itu punya kacamata mengenai Yesus, padahal ajaran itu bukan dari zaman Yesus. Itu illogic. Nah, kacamata tersebut digunakan untuk memotret Yesus, padahal dia bukan sumber primer. Itu illogic. Kacamata tersebut digunakan untuk memotret Yesus, padahal dari siapa pribadi yang nggak pernah ketemu Yesus. Itu illogic. Nggak sesuai dengan logika. Terus bagaimana sih yang sesuai dengan logika? Ya tentu kita berdasarkan nalar suci. Kayak ini ya, kayak mencari kitab suci itu ya yang di barat itu ya. Berdasarkan nalar suci kita, berdasarkan hati nurani kita, maka kita merujuk sumber primer itu pada orang-orang di sekitar Yesus. Dan puji Tuhan, Paulus di mata para murid-murid Yesus itu, dia diakui sebagai rasul. Jadi berulang-ulang narasi untuk mengatakan Rasul Paulus itu adalah serigala dalam maksud itu tidak pada orang-orang sumber primer. Masalahnya di situ. That's the problem. Nah terus gimana? Berasalnya dari siapa? Ternyata bukan dari sumber-sumber primer. Dan itu tidak tepat konteksnya. Itu diambil comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Dan kemudian ditujukan. Karena apa? Sudah punya suntikan makna. Nah, lalu apa kata orang-orang di zamannya? Mereka mengakui dia sebagai rasul. Kemudian ketika Yesus dikatakan sebagai nabi, tadi saya sudah sampaikan Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, dan bahkan dia juga dikatakan kamu berhak mendapat surga, yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kemudian Paulus dikatakan mengaku bertemu Mesias. Nah, ini perlu kita, bukan satu sumber loh. Ada Ananias juga yang mengkonfirmasi. Ada konsili Yerusalem. Loh, itu ngeri. Itu tidak bisa Anda comparekan kecuali Anda kecuali saya tidak bisa comparekan itu kecuali saya melemahkan logika saya
Dan saya mengambil sesuatu yang nggak logik. Yang jaraknya 700 tahun setelah itu. Jelas-jelas sumber sejaman dikonfirmasi, oh ya memang dia rasul. Ananias mengatakan itu, Ananias mengatakan kamu dapat terima dari Yesus, dan ini adalah perkataan Yesus, saya doakan, dan dia buta, dari kebutaan itu dia sembuh. Nah, kemudian ketika dikatakan masalah Yeremia 9:11, persembunyian bagi serigala, keturunan Benyamin adalah serigala. Nah, ini kan nggak nyambung sama sekali gitu loh. Itu kan ada di kitab apa, konteksnya apa. Nggak bisa itu dicabut kemudian ditusukkan atau dimasukkan. Itu namanya eisegesis, atau upaya memasukkan makna, menyuntik mana. Yang harus kita lakukan apa? Sejamannya bilang apa? Oh, ternyata ada seperti itu. Nah, ketika orang tidak percaya dan jauh di sana memaksakan ini loh yang benar. Nah, ini yang kita harus menggunakan akal sehat kita. Loh, dia sama sekali nggak kenal Paulus loh. Dia sama sekali nggak bertemu Paulus. Dia sama sekali nggak bertemu dengan Yesus. Apa hak dia? Ketika kita mengatakan, oh dia dapat klaim wahyu. Semua orang bisa mengatakan itu. Siapapun itu. Dan kita akui bahwa itu memang bisa terjadi. Tetapi ketika diuji oleh alat bedah bernama historisitas. Nah, ini yang agak sulit. Ternyata secara historisitas, ya memang ada orang-orang di sekelilingnya Yesus, Paulus, Petrus, dan mereka saling mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Apalagi cara hidup dia yang benar-benar suci. No skandal. Saya nggak sebut itu apa, tetapi dia hidup jadi contoh yang baik. Nah, sama juga kabar keselamatan yang ada di dalam Yesus ini. Jadi kabar keselamatan dalam Yesus ini disebarkan oleh Paulus. Tuhan memakai Paulus untuk menyebarkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Ini yang jauh lebih penting. Ketika disangkal, ini loh, ternyata sama kok kabar keselamatan, kabar sukacita yang diucapkan, yang disampaikan oleh Petrus, Markus, Lukas. Oke, tak terasa waktunya habis, silakan. Bro Citos, dan mungkin ada biar lebih menarik lagi ini. Apakah Bang Zuma ingin bertanya pertanyaan yang menukik tajam gitu Bang Zuma, atau mau menanggapi argumentasi lagi Bang Zuma? Sebentar Mbak Rifa. Saya tanggapi aja. Mungkin ya. Mungkin setengah jam lagi ya Mbak Rifa ya. Oke, setengah jam Ya, lagi siap, waktunya. Silakan. Baik, tunggu, saya mau overhandle dulu dengan Ustaz Wafi. Saya mau sholat zuhur. Ustaz Wafi, monitor. Ustaz Wafi, Bro Yonatan Nandar, monitor. Iya, monitor. Ya, tolong timer dan moderator diambil alih. Saya mau sholat zuhur dulu ya. Siap, Oke. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Zuma, ditanggapi Bang, 5 menit dari sekarang. Iya, berbicara mengenai historis, saya berpikir gini, Yesus itu nggak usah datang, dah selesai. Yesus itu tidak usah ada di dalam kitab saudara, pernah datang sebagai guru di tengah-tengah Bani Israel. Karena kenapa? Yesus nggak dianggap. Sementara Yesus menerangkan dari mulutnya sendiri, berkata pun itu harus dari Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaannya, di mana di antara semua aspek firman yang diterima oleh Yesus yang menyinggung keberadaan Paulus, sang pelopor berdirinya ajaran pembatalan terhadap ketetapan Tuhan ini? Ketika saudara kita ini mengatakan dia tak bercacat, dia tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Bung, saya katakan kepada saudara, bagaimana mungkin Anda bisa menemukan cacat dari Paulus sementara dia tidak diceritakan tentang kesehariannya? Tidak diceritakan seperti apa dia lahir setelah dia usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sekian. Tidak diceritakan. Yang diceritakan itu adalah hal ketika dia bertemu dengan Tuhan. Pengakuannya dia. Sedangkan ayahnya saja kita nggak tahu siapa, ibunya kita nggak tahu siapa, bagaimana perilaku kesehariannya. Tapi yang pasti kemudian dari dia, orang-orang Kristen memahami manusia bisa dia rubah menjadi Tuhan.
Ini tidak ada lagi amoral yang lebih parah dari itu. Dia menyesatkan miliaran manusia. Itu bukan lagi sesuatu pelanggaran yang kecil. Itu pelanggaran yang lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan iblis terhadap Adam di Taman Eden. Coba. Surat-suratnya dia membuat orang terhipnotis dengan kondisi Tuhan datang dibunuh manusia, bangkit menjadi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ini ajaran-ajaran ini yang Anda anggap sebagai ajaran yang tidak melanggar norma-norma. Sementara ketika oknum yang dilantik menjadi Tuhan ini datang, sedikit pun dia tidak pernah bercerita tentang dirinya. Kenapa ajarannya kemudian laku keras? Karena Yesus sendiri menubuatkan bahwa dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau itu tidak tergenapi, maka Yesus boleh dikatakan sebagai nubuatan yang gagal. Harus menyesatkan banyak orang. Bahkan menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ketika Anda berbicara mengenai histori, tadi saya katakan, lepaskan Al-Quran. Tanyakan kepada Yesus, siapa Paulus ini? Adakah dia bercerita tentang Paulus? Atau Anda ingin mengatakan, oh Yesus ketika datang bisu. Yesus ketika datang hanya menggunakan bahasa isyarat. Tidak menggunakan firman dari mulutnya yang diterima dari Tuhannya. Itu boleh. Kami boleh mengaminkan apa yang Anda jamalkan. Ananias boleh menjadi pahlawan. Yosefus bisa menjadi pahlawan. Lalu Yesusnya kita kerangkeng, mulutnya kita jahit. Gitu. Yang bisa mengajarkan tentang kerasulan Paulus itu ya Yesus, bukan orang lain. Makanya Yesus mengatakan, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang Saduki, waspada kepada ahli Taurat. Kenapa Anda nggak waspada kepada mereka? Malah berkongkol menerima pengajaran mereka untuk menobatkan Yesus yang sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Siapa Paulus menurut Yesus? Sama dengan 0 pemberitaan. Lalu Yesus kemana? Sementara yang diajarkan oleh Yesus, Petrus yang harus menjadi pelanjut tongkat estafet jemaatnya. Bukan Paulus. Tapi Petrus di catatan Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Artinya tidak ada legitimasi jelas dari Yesus terhadap Paulus. Tapi Paulus mampu merubah wajah dunia yang tadinya ajaran monoteisme menjadi ajaran yang Anda anut saat ini. Dan memang itu harus dibungkus dengan sesuatu yang baik. Nampaknya baik. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membawa manusia kepada apa yang diinginkan oleh iblis. Oke. Apa itu? Meninggalkan ajaran Tuhan. Demikian. Oke. Jadi poinnya belum terjawab, Mas Jack Cita. Bang Zuma itu inginnya siapa Paulus menurut Yesus ya, bukan menurut muridnya atau yang lain. Biar kita semakin jelas seperti itu. Oke, monggo Bang Cita 5 menit dari sekarang bisa ditanggapi. Halo. Oke. Ya. Siap. Terima kasih Ustaz Zuma. Luar biasa. Jadi kita bicara masalah kesehariannya. Nah, tentu Alkitab seperti yang dikatakan Rasul Yohanes, dia mengatakan seperti ini. Tidak semua bisa dicatat, tapi yang di sini adalah dicatat untuk menyatakan bagaimana Yesus adalah Mesias tadi. Jadi ada poin-poin penting. Nah, keseharian masa kecilnya atau masa tuanya bahkan tidak dicatat mengenai Paulus. Tidak signifikan. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian ketika historis Yesus tidak usah datang, ini menurut saya tidak ada hubungannya ya. Kemudian bagaimana mengatakan manusia menjadi Tuhan? Perkataan Yesus sendiri mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Ini tidak ada hubungannya dengan Paulus. Itu ada di Injil Yohanes. Apa kita tutup mata gitu? Nggak bisa. Jadi ada bukti juga yang mengatakan itu klaim Yesus. Nah, kalau kita mau bereksegesis, menarik makna keluar dari situ, maka kita harus konsisten dong. Kamu nyebut aku guru dan Tuhan loh, katamu tetap memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengklaim sendiri mengatakan, siapa melihat aku, dia melihat Allah.
Karena memang dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, sepenuh Allah, sepenuh manusia. Dalam kodrat kemanusiaannya dan kodrat keilahiannya. Nah ini nggak bisa kita sangkal gitu loh. Itu ada, teng telecek bahasa Jawanya ya. Teng telecek itu tersebar begitu banyak. Nah kemudian kita pilih-pilih. Nah ini ada permasalahan hermeneutik di kita gitu. Hermeneutik yang apa? Ilogik. Sayangnya itu merujuk kepada kacamata 700 tahun setelah Yesus. Ini ilogik. Ilogik itu nggak logis maksudnya. Ini nggak bernalar bagi saya. Bagi saya loh. Kenapa? Dari sumber primer sudah teng telecek bukti. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kemudian berkali-kali. Ini untuk kesekian kalinya. Monggo nggak diterima nggak apa-apa. Karena memang tidak diimani. Yesus mengatakan, aku Yesus Nazaret. Aku memanggil kamu. Kamu menganiaya aku. Dikatakan seperti itu. Jadi siapa kesaksian Paulus menurut Yesus? Sudah ada di situ. Hanya karena kita tutup mata. Tidak berarti bahwa itu nggak ada gitu. Itu karena kita sudah tergesa-gesa dalam eisegesis. Oh ini pasti salah. Kita nggak tanya sebenarnya bagaimana sih. Seperti itu. Loh, tapi kalau aku mempertanyakan ini sumber primer loh. Itu kan kita, hati nurani kita harus merasuk itu. Kok saya pertanyakan kepada sumber primer, berarti ada yang salah dengan pemahaman saya. Yesus sudah mengatakan dirinya guru dan Tuhan. Kenapa di-framingkan kepada Paulus gitu loh. Injil Yohanes 13:13 itu nggak ada hubungannya dengan Paulus. Tetapi ini sudah, nah ini kita nggak bisa tutup mata. Kecuali kita memang mau bereisegesis. Nah kemudian, dikatakan legitimasinya tidak ada. Sekali lagi, dia adalah salah satu dari 70 rasul, 70 murid. Kemudian ada Petrus mengatakan, Paulus seperti saudara kita. Paulus yang menulis berdasarkan hikmat yang dikurniakan kepadanya. Jadi nggak ada masalah. Baik Ustaz. Jadi bantahan-bantahan tadi sudah dibantah secara tekstual. Secara tekstual ada gitu. Nggak bisa kita menutup mata kepada sesuatu yang sudah tekstual. Sayang gitu loh kita berilogik gitu loh. Ini kan upaya ilogik inilah yang mendorong kita untuk tutup mata. Padahal ini sudah ada buktinya. Nah, seharusnya kita lepaskan ilogik kita. Kemudian kita lepaskan eisegesis kita. Dan mulai buka apa sih yang tertulis sesuai dengan sumber primer. Harusnya kita koreksi diri gitu loh. Oh, sumber saya bukan sumber primer. Ini nggak bisa dibantah. Sumber saya bukan sumber primer. Bahkan dari seorang yang tidak pernah bertemu Yesus dan Paulus. Bahkan berjarak super semar aja 30-40 tahun udah rawan disesatkan. Sementara di situ dikonfirmasi, ada konfirmasinya, ada orang sejawat yang mengkonfirmasi. Kok malah dilupakan? Ini kan ilogik. Oke. Silakan Ustaz Davi. Terima kasih. Ya, ada 2 poinnya Bang. Yang pertama, Yohanes 13:13 itu udah ada kaitannya dengan Paulus, tapi ternyata Yesus Tuhan. Kemudian data yang disampaikan bukan primer, maksudnya gak sezaman dengan Paulus dan Yesus, itu tidak diterima, gak masuk akal seperti itu. Lanjut Bang, 5 menit. Iya. Justru yang melakukan eksegesis terlalu ekstrim ini adalah saudara saya ini. Aku adalah guru dan Tuhan, katanya. Aku di sini manusia, anak Maria. Tuhan yang dimaksud ini apa? Anda memaknainya apa? Pencipta langit dan bumi? Atau dia hanya sekedar utusan Tuhan yang memberikan tanda kenabian kepada Bani Israel? Yang eksegesis, yang bermandikan eksegesis itu kan Anda dari tadi. Saya minta data primernya dari lisannya Yesus itu mana tentang Paulus. Mana. Anda dari tadi kesana kemari hanya bisa kemudian memaparkan eksegesis. Ya, sumber primer. Tapi mana? Yesus ini loh. Yesus ini yang utusan Tuhan. Yang datang mengatasnamakan Tuhan pencipta langit bumi itu adalah Yesus. Yang menjadi raja di kota Daud itu Yesus. Yang menjadi pembimbing bagi Bani Israel itu adalah Yesus. Yang Mesias itu Yesusnya. Bukan Paulus, Yesus. Maka sumber primer itu adalah mulut Yesus.
mulut Yesuslah yang kudu wajib menjadi standar tentang jabatan-jabatan orang di sekelilingnya setelah dia terangkat ke langit. Terkait dengan tulisan yang mengatasnamakan Petrus, kalau Petrus tidak murtad, ya, maka mustahil dia menuliskan surat-surat untuk non-Yahudi. Sementara yang Anda pelajari 1 Petrus, 2 Petrus, semua itu surat yang diceritakan oknumnya ini sama narasi yang dibangun oleh Paulus. Jadi cuma pinjam nama Petrus, lantas kemudian dikatakan itu adalah murid Yesus. Tunggu dulu. Petrus mendapatkan pesan, jangan ke bangsa lain. Kenapa kemudian dia menulis surat untuk bangsa lain? Apakah betul ini murid Yesus atau murid Yesus yang murtad? Karena Petrus yang benar tidak akan mungkin kemudian mengajak orang lain berkongko-kongko menuhankan Yesus. Sementara penulis kitab Petrus itu mengajarkan Yesus itu laksana dewa yang datang dalam rupa manusia. Apakah betul itu Petrus murid Yesus? Tidak. Makanya saya katakan, Yesus itu mengatakan dengan sangat jelas, waspada, waspada, waspada. Jadi kudu wajib memahami pernyataan-pernyataan Yesus sebagai sumber primer untuk mengatakan dirinya itu siapa dan oknum yang diceritakan itu siapa. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus. Ada nggak pengakuan Yesus? Tidak ada. Dia anda aku sebagai guru, dia anda aku sebagai Tuhan. Sebagai guru dan sebagai Tuhan, ada nggak dia bercerita tentang Paulus? Nggak ada. Lalu anda lebih percaya kepada Ananias, anda lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus sendiri yang berkata pun tidak mau kecuali apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Hari ini iman anda sampai kepada ujung bahwa anda menuhankan Yesus tanpa ada ajaran Yesus yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai eksegesis, Anda yang memasukkan narasi-narasi gereja masuk untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Dengan ditopang Paulus ini adalah sebagai rasul. Lalu bagaimana dengan, saya katakan, Yesus itu anggap aja nggak ada. Karena nggak ada artinya. Kenapa nggak ada artinya? Karena tidak dianggap. Yang dianggap oleh gereja sekarang ini adalah Paulus. Ketuhanan Yesus, pembatalan hukum-hukum Tuhan dari Yesus, oleh Yesus, itu diajarkan oleh oknum luar daripada Yesus itu sendiri. Sementara dari lisannya Yesus mengatakan, lebih mudah langit itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ini kok justru kebalik. Lalu dari mana ajaran ini? Dari Paulus. Siapa Paulus menurut Yesus? Hening, sepi pemberitaan. Yang ada waspadalah kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Tapi itu nggak dianggap. Kenapa? Karena kudu terlanjur cinta kepada Paulus. Oke. Yang kita minta ajaran Yesusnya mana tentang Paulus? Nggak ada. Silakan. Oke, jadi poinnya 2, Bang Cita, ya. Tidak ada data Siap, Ustaz. tentang Paulus menurut Yesus. Kemudian yang kedua, kalau jenengan mau minta sumber primer, seharusnya perkataan Yesus itu yang paling primer. Lanjut, 5 menit. Oke, siap. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara masalah sumber primer, nih ya, perlu kita tekankan sekali lagi. Kisah para Rasul menyatakan 22 ya, ayat 7. Maka rebalah aku ke tanah. Kisah 9 ya. Kisah 22 ayat 7. Maka rebalah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Aku nggak berusaha tutup mata dengan ini, itu loh masalahnya. Saya mengakui ini adalah tulisan abad pertama. Nah, ketika Bang Suma memberikan narasi, Bang Suma sedang, mohon maaf, tutup mata dengan yang sudah tercatat di abad pertama. Ini kan illogic. Gitu. Jadi, mari aku ajak teman-teman yang bisa melihat ini secara clear ya, seperti gelas kaca gitu ya, di dalam hati kita. Gitu ya. Jelas-jelas di sini sudah ada, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Masih ditanya lagi, ya saya tetap jawab yang sama.
Kenapa? Karena ini adalah sumber primer. Nah, menyangkali ini, kemudian percaya yang bukan sumber primer, bagaimana bisa selamat? Keselamatan itu dipertanyakan. Oh, yang sumber primer aja nggak dipercaya. Saya buat kontras di sini ya. Lukas sejaman dengan Yesus. Yang dicatat oleh Lukas di sini adalah dicatat oleh orang yang sejaman dengan Yesus. Saya tentu secara logika akan percaya kepada Ibu Megawati yang menceritakan, mohon maaf, Presiden Soekarno itu suka tahu atau tempe. Oh, ternyata suka jengkol. Itu logik sekali. Saya percaya Ibu Megawati loh. Nah, entah itu tiba-tiba di Filipina ada seorang yang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan dan mengatakan, oh Yesus itu suka pete bukan jengkol. Lah saya bilang, Anda siapa? Gitu loh. Logikanya harus kita bangun gitu. Cara logika yang benar, ramifikasi, apa itu ramifikasi? Telusuri sampai ke oyot-oyotnya. Sampai ujung oyotnya. Nah, ternyata terbukti bahwa apa yang ada di oyot-oyotnya itu saling mengkonfirmasi. Paulus dikonfirmasi oleh rekan-rekan sejawatnya. Dari sumber Yesus, sudah ada. Dari sumber teman-temannya, ada. Dari keempat Injil kanonik, Yesus Tuhan, ada. Jadi ini bukan seperti yang dituduhkan, oh ini pasti kamu Paulus. Out of nowhere, ini kan multiverse sumbernya. Buat saya loh. Jadi mari kita buat kontras. Yang satunya teman sejawat nih. Teman sejaman. Kalau kita lupakan itu, oh ini kan sumber primer. Kita tutup mata, oh pokoknya nggak bisa deh. Nggak bisa, ini sumber primer tapi pokoknya kita nggak bisa main pokoknya. Itu cuma sekedar negasi. Tapi kita tidak mengikuti alur logik. Nah kalau kita nggak ikutin alur logik, bagaimana keselamatan itu bisa dijamin gitu loh. Sementara yang di sini jelas kita ngomongin mengenai kebangkitan Mesias, ada pengharapan kehidupan, ada keselamatan dalam Mesias. Yes, that's it. Nah, upaya-upaya menyangkal itu bahwa ada keselamatan dari Mesias ini. Nah, inilah yang justru dianggap oleh sumber-sumber primer sebagai upaya penyesatan. Jadi, sekali lagi, ketika kami menggunakan eksegesis, maka kami menggunakan eksegesis yang murni. 1 menit. Bukan disuntik. Yang disuntik adalah eisegesis. Lawang jelas di sini ada tercatat kok. Tekstualnya ada. Dia dikonfirmasi oleh para murid. Yesus mengatakan, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Kemudian itu dikonfirmasi penglihatan itu. Kemudian itu disaksikan kepada semua orang banyak. Dan orang banyak tidak ada yang protes pada waktu. Oh enggak mungkin. Pasti para rasul akan mengatakan, oh dia penyesat. Dia ini. Enggak. Lah ini yang bukan sumber primer malah mengatakan ini kan ilogik. Kita kan harus bisa membedakan mana yang bernalar dan mana yang keluar dari nalar. Yang secara nalar maka kita merujuk kepada sumber-sumber primer yang memang itulah yang benar. Jadi kebenaran itu kita harus rujuk sampai ke akarnya. Kita nggak bisa berhenti di permukaan dong. Kalau berhenti di permukaan ya udah kita ngomongin 1 tambah 1 aja. 1 tambah 1 2. Kita nggak akan bicara mengenai sinus, kosinus, tangen. Padahal apa? Ya bicara ketuhanan itu ada historisitasnya, ada penemuan arkeologisnya. Ya silakan. Karena keimanan sejalan dengan historisitas. Monggo. Oke, dari jawaban dari Mas Jack Cita, Bang Zuma, tentang siapa Paulus menurut Yesus, itu hanya satu ya yang disampaikan, yaitu Kisah Para Rasul 9 ketika ada suara ya, ada suara yang datang ke Paulus. Mungkin Bang Zuma sudah lebih paham. Lanjut Bang, 5 menit. Ya, Anda berbicara mengenai akar. Akar dari peristiwa, akar dari cerita itu adalah Yesus. Bukan Lukas. Yang menuliskan Kisah Para Rasul itu adalah Lukas. Sementara pengakuan Paulus sendiri dalam 2 Timotius 4, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi Markus kemudian Lukas ini adalah tangan kanannya Paulus.
Lalu ketika Anda bangga mengatakan Lukas sesama dengan Yesus, saya kasih jempol 5. Jempol tetangga juga aku pinjam, aku kasih kepada saudara saya ini. Lukas sesama dengan Yesus. Yes, karena memang penyesat itu sesama dengan Yesus menurut Yesus. Harus. Lukas, Markus, Paulus wajib hukumnya sesama dengan Yesus. Karena kalau tidak, maka Yesus dianggap sebagai pendusta yang mengatakan bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita dan seangkatan dengan kita. Harus, wajib hukumnya. Jadi kalau hal yang Anda banggakan itu menjadikan itu adalah sebuah kebenaran, saya katakan tidak. Kebenarannya adalah ketika antikristus penyesat itu sesama dengan Yesus. Anda mengatakan ketuhanan Yesus, kerasulan Paulus itu adalah sumbernya dari Yesus. Dari tadi saya minta. Nggak ada itu. Kita udah hampir lebih sejam ini. Nggak ada data yang saudara saya sajikan. Tentang kisah para rasul, itu cerita siapa? Itu cerita Lukas. Lukas ini siapa? Lukas ini muridnya Paulus, asistennya Paulus. Jadi wajar kemudian ketika ada cerita-cerita internal mereka yang menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus telah bertemu dengan gurunya. Kan Yesus sudah mengatakan, waspada, kelicikan, ragi dari orang Farisi. Mereka ini orang-orang licik, mereka orang-orang cerdik. Mereka ini ahli. Penyesat itu ahli. Bukan orang biasa. Mereka orang terpelajar. Mereka orang yang tidak diragukan kepiawaiannya dalam menyesatkan manusia. Kenapa? Didukung oleh iblis. Tidak percaya? Baca kisah para rasul sendiri. Catatan murid Paulus sendiri. Yang menerangkan bahwa iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus in the gang. Baca tuh. Lalu kemudian Paulusnya marah ketika iblisnya itu teriak-teriak, inilah Paulus dan kawan-kawannya, orang utusan yang maha tinggi, yang mengajarkan kepada jalan keselamatan. Paulus lantas mengatakan, diam. Kenapa Paulus menyuruh iblis ini diam? Padahal iblisnya menerangkan, wahai orang-orang sekalian, inilah dia, orang utusan yang maha tinggi, yang mengajak kalian kepada jalan kebenaran. Paulus mengatakan, kau diam, kau keluar, kau pergi dari sini, wahai iblis. Kenapa? 1 menit. Karena Paulus tidak ingin orang lain tahu bahwa ajarannya didukung oleh iblis. Itu yang harus Anda paham. Makanya kalau kita melihat kacamata yang jelas, apa yang Anda bangun adalah pembelaan terhadap Paulus. Sementara saya ini sedang membela ajaran Yesus yang nyata-nyata tidak pernah bersentuhan dengan Paulus. Dia hanya nabi. Aku berkata-kata dari diriku. Bukan atas diriku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Itu pernyataan Yesus. Maka kembali kepada Al-Quran. Dia hanya nabi. Dia hanya rasul yang diberikan tanda kepada Bani Israel. Agar Bani Israel menerima dia sebagai utusan Tuhan. Silakan. Oke. Bisa diambil poinnya ya, Mas Jack ya, Iya, karena saya catat kisah para semua, Kang. rasul Saya catat kisah para semua. rasul itu dicatat oleh Lukas, dan Lukas ini siapa? Seperti itu. Tangan kanan Paulus. Jadi seharusnya lebih diotoritaskan dari penyampaian Yesus. Lanjut 5 menit. Siap, luar biasa ini. Aku kagum dengan logika siapa Lukas ini gitu. Ini luar biasa loh. Ada seorang yang mempertanyakan Lukas, tetapi menerima tutup mata gitu loh dengan yang 700 tahun jaraknya dari Yesus. Kita harus bareng-bareng secara adil berpikir. Dengan tenang hati kita resapi. Oh, si Jack ini perkataannya benar nggak sih? Mari kita dudukkan Lukas ada di zaman Yesus. Tidak ada satupun tulisan yang membantah Lukas. Tidak ada satupun mengatakan dia bla 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 bla. Dia. Jadi apa yang dia katakan? Dia secara educated, dia teredukasi dengan baik. Saya datang ke dokter yang teredukasi. Saya nggak datang ke dokter yang bukan dokter. Apalagi keselamatan. Saya harus percayakan kepada orang yang benar-benar well educated dan terkonfirmasi. Karena kalau orang yang well educated
dia tidak akan ngomong ngawur dengan hanya sekedar negasi. Dengan sekedar, oh tidak, oh ngeyel. Enggak. Dia ngeyelnya logik. Dasarnya apa? Nah, apa yang saya tampilkan di sini, dasar-dasarnya komplit semua. Gitu loh. Jadi, saya tidak sedang memaksakan kehendak saya. Tetapi, oh butuh ayat ini. Monggo, sudah ada. Butuh ayat ini. Monggo, sudah ada. Butuh ayat ini sudah ada. Jadi seperti itu. Kenapa? Lah karena kami yang pegang sumber primer kok. Yesus itu kami yang pegang sumbernya. Jadi mau kami menari-nari di atas itu, mau kami tidur, mau kami bangun, mau kami gosok gigi di atas itu, kami yang pegang sumber primer. Mempertanyakan historisitas Lukas itu sebenarnya bunuh diri. Mohon maaf, baginda itu siapanya Yesus loh. Mohon maaf ya teman-teman. Saksi mata bukan. Saksi ahli bukan. Jaraknya berapa? Di mana lokasinya? 700 tahun. Kok bisa gitu loh percaya kepada itu? Tapi ya monggo, aku tidak mempermasalahkan. Kemudian, ketika dikatakan iblis memproklamarkan kerasulan Paulus. Nah, ini benar nih. Kisah 13 ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, ini perlu di note ya. Mohon maaf Ustaz Suma, perlu di note. Jadi Elimas menghalangi, berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Tapi Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia, "Hei anak iblis, engkau penuh ribat dan maksiat, kejahatan, engkau musuh segala kebenaran." Akhirnya apa? Tangan Tuhan menimpa dia, buta 3 hari. Dia bukan seorang yang kena sihir, tapi dia seorang yang mengalahkan penyihir. Sama seperti Musa mengalahkan penyihir pada waktu itu. Jadi kerasulan itu diteguhkan dengan tanda penyertaan Tuhan, mujizat. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Kemudian dia sapu tangannya aja punya kuasa, ngeri. Memang kuasa Tuhan bekerja atas dia. Nah, kemudian itu kan ayat 13 nih. Nah, kita buka nih ayat 15-nya. Pasal 15. Setibanya di Yerusalem, nah Paulus tiba di Yerusalem. Tadi kan si Elimas sudah diusir, jadi buta dia. Yang dari iblis tadi yang Ustadz semua mengatakan, oh ini dari iblis. Nah ternyata enggak tuh, mohon maaf. Tapi memang enggak. Nah kemudian, setibanya di Yerusalem, mereka disebut oleh jemaat, oleh rasul-rasul. Loh, disambut loh dia. Disambut oleh jemaat dan tua-tua rasul-rasul penatua. Hei mari kamu Saulus, kamu sahabatku Paulus. Mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul. Berarti nggak cuma satu. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan perantara mereka. Ini kisah Rasul 15 ya. Jadi biasakan ketika membaca satu perikop, baca perikop selanjutnya atau baca perikop sebelumnya supaya kita paham maksudnya apa. Nah, ketidakpahaman ini memicu kesenjangan. Nah, saya sedang bridging di sini saat ini. Saya sedang bridging. Siap, Ustaz. Mereka disambut ya. Lalu mereka bersidang. Gitu kan? Nah, kemudian apa kata Yakobus? Ya kan? Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hei saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan ini. Kemudian apa? Sebab itu aku berpendapat bagi kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa lainnya berbalik kepada Allah. Kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka ini hukum Nuh ya, menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan bla bla." Nah, jadi para rasul menatua mengambil keputusan apa untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan siapa? Paulus. Coba. Kalau dia tidak dikonfirmasi oleh jemaat, oleh orang banyak. Nah, bandingkan dengan kesaksian Ustadz Suma. Ini nggak ada saksi sama sekali gitu loh. Ini masalah kontrasnya di situ. Nggak ada saksi yang dibawa Bang Suma ini. Bukti-bukti udah saya kasih. Alur logiknya sudah benar. Kemudian ramifikasinya udah benar, kita sambil ke akar. Kemudian apa? Filosofisnya udah benar. Kemudian yang disampaikan Bang Suma apa? Negasi. Pokoknya enggak. Dasarnya apa? Eisegesis. Pokoknya enggak. Sementara bukti-bukti sudah saya berikan. Oke, siap Ustaz. Oke, jadi poinnya Bang Zuma, Lukas ini adalah sumber primer. Jadi kisah para rasul itu berarti ya ditulis oleh orang yang sehidup sezaman oleh Yesus. Seperti itu, Bang Zuma. Lanjut, 5 menit, Bang. Baik.
cerita tentang Abraham, cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Allah menciptakan di dalam kitab Kejadian dan seterusnya. Musa bukan saksi di sana. Kenapa Musa menuliskan itu? Wahyu dari Allah. Ini yang terjadi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu beliau datang ke Kejadian. Musa nggak perlu jadi saksi pada saat Abraham mempersembahkan anaknya. Tuhan sebagai sumber primer yang menjelaskan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang masalah sekarang ini adalah penulis-penulis kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus ini, yang bukan pewahyuan tetapi dituliskan berdasarkan kesaksian. Kesaksian inilah yang Ini Gus Yonatan masih aktif nggak? Mental dia, Bang. Ya, aktif. Saya dulu ya waktunya. Tunggu ya, belum ada aja. Oke, lanjut Bang. Nah, kesaksian inilah yang kita uji. Makanya kalau berbicara mengenai sumber primer, maka sumber primer yang mutlak hakiki kebenarannya itu adalah Yesus, bukan Lukas. Jadi perkataan manusia itu sangat jelas. Al-Quran wahyu bukan perkataan manusia. Sedangkan perkataan manusianya, catatan pribadinya adalah Lukas yang menggenapi antikristus sesama dengan Yesus. Pengajar-pengajar palsu sesama dengan Yesus. Pengajar palsu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Pengajar-pengajar palsu memakai nama Yesus. Pengajar-pengajar palsu memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Tergenapi. Semua penyesatan, semua nubuatan Yesus tentang penyesatan itu sesama dengan dirinya. Jadi sumber primer tentang kerasulan Paulus memang adalah tentang cerita tentang dia dari pengikutnya, Lukas, Markus. Iya memang betul. Sumber primer yang Anda maksud itu adalah sumber yang tidak sampai kepada Yesus. Anda boleh bangga dengan sumber Anda. Sumber kami jelas. Apa itu? Kisah para Rasul. Apalagi Lukas. Nah, iya memang di situ. Tapi coba saya minta dari tadi. Sumber di mana Lukas kemudian berjalan, duduk di hadapan sang guru, menerima pengajaran bahwa Paulus yang ada duduk di sampingku ini adalah soulmate-ku yang dipilih oleh Allah Bapa sejak dia di dalam rahim ibunya. Faktanya apa? Yang dinubuatkan Yesus, orang-orang ini mengalami penganiayaan pada zaman pertama, angkatan pertama. Dia niaya, disesa, dipenjara, ditangkap, dibunuh, dan itu diakui oleh Paulus. Dialah pelakunya. Lalu kemudian setelah melakukan itu, dia nyamar menjadi sebagai murid. Nabi SAW memang tidak tahu tentang Yesus secara langsung. Rasulullah Muhammad SAW tidak tahu tentang Musa, tapi pengetahuannya itu dia buta huruf. Oleh karena itulah kemudian apa yang diurai tentang Nabi Isa bukan karangannya sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Sementara Paulus orang cerdas, Lukas orang cerdas, dia adalah tabib, dia adalah dokter. Markus adalah orang cerdas, pengikut-pengikutnya adalah Paulus dan seterusnya. Mereka menuliskan sesuatu karena memang orang cerdas. Rasulullah Muhammad SAW orang buta huruf, dari mana dia tahu? Dan ternyata Anda terseok-seok untuk membuktikan apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, bahwa dia hanya hamba Allah, dia hanya nabi, dia hanya rasul kepada Bani Israel. Tunjukkan, bantah pernyataan-pernyataan Al-Quran yang mengatakan itu. Ternyata Anda tidak sampai kepada sumber Yesus. Anda hanya montok pada cerita-cerita Lukas, Paulus in the gang. Jadi saya katakan Anda adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dari saya. Silakan. Siap. Masih ada waktu? Ada setengah menit Bang. Iblis mengakui kerasulan Paulus. Yesus sama sekali tidak mengakui kerasulan Paulus. Saya ulang. Iblis mengakui kerasulan Paulus. Yesus tidak pernah mengakui kerasulan Paulus. Sekarang Anda pengikut siapa? Silakan Anda pikirkan. Ya, langsung bisa diambil poinnya ya Mas Jack. Lanjut 5 menit Mas Jack. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi saya mengucap syukur ya. Hari ini Ustadz semua mengatakan Iblis mengakui kerasulan Paulus. Yesus tidak mengakui kerasulan Paulus.
permasalahannya, ucapan itu sudah dibantah oleh Alkitab sendiri. Iblis yang mau membelokkan di Kisah Rasul 13 tadi diusir oleh Paulus. Ini sekalian sekalian penutup karena sudah setengah jam kan ya closing ya. Oh iya, oke. Ya, lanjut. Oke. Saya langsung penutup ya, Ustadz. 7 menit Mas, 7 menit. Monggo. Oke, baik. Oke. Terima kasih Ustadz semua. Jadi seperti ini. Apa yang kami sampaikan teman-teman? Mari saya ajak teman-teman. Dengan segala kerendahan hati ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya tadi menyinggung dan lain sebagainya. Saya mohon maaf Ustadz semua, Ustadz Wafi, Mbak Rifa, Mas Nandar, Ustadz Suki. Saya mohon maaf. Tapi saya sedang mengajak teman-teman. Mari kita menaruh apa yang pada tempatnya. Berbicara mengenai Ustadz Naja, saya pasti akan bertanya kepada Mbak Rifa, Bang Suma, karena mereka adalah orang dekat. Berbicara mengenai Ustadz Naja, tidak mungkin saya mencari sumber kepada orang yang 600 tahun setelah Ustadz Naja. Itu udah logika yang paling sederhana. Yang tidak diinjek oleh motivasi apapun. Nah, sementara kita sedang membutuhkan logika yang seperti itu. Nah, sayangnya ketika kita sudah memiliki kacamata, nah ini masalahnya. Yang salah itu ketika kita sudah memiliki kacamata, kemudian kita tutup logika yang benar dengan kacamata tadi. Nah, ini yang sedang saya benarkan di sini dari tadi. Secara kesejarahan, Lukas sejaman. Tulisan-tulisan Lukas ada di abad pertama. Secara kesejarahan, Paulus, Kisah Rasul 2 yang kau aniaya itu, ada perkataan Yesus di situ. Secara kawan-kawan kerja, mereka mengakui konsili Yerusalem ya, mengakui bahwa Lukas adalah orang yang dipercayakan jabatan kerasulan. Jadi, mari kita berpikir logis gitu loh. Sesuatu yang ahistoris, klaim teologis yang ahistoris, itu ya bukan sama sekali, bukan gitu loh. Klaim teologi yang ahistori itu fiksi. Sesederhana itu. Jadi mengklaim oh ini pasti bukan, pas setelah dikonfirmasi oh ayatnya ada ya. Gimana itu? Berarti kan kita yang harus mulai sadar diri. Oh ternyata yang punyaku ini tidak satu zaman toh. Semuanya mengaku mengklaim dapat wahyu dari Tuhan loh. Maka kita turunkan klaim tadi. Dengan cara apa? Hadapi klaim teologi yang menabrak histori. Itu fiksi. Kita harus berani terima itu. Kita nggak bisa lupakan konsili Yerusalem. Kemudian kami memiliki sumber-sumber yang jelas. Kami tidak menerima sumber yang nggak tahu. Langsung bertemu Yesus. Kemudian ketika dikatakan, Musa dari mana dapat cerita tentang itu? Tentang Abraham dan lain sebagainya. Loh, Musa itu di atas gunung 80 hari dia bertemu Tuhan. Saksinya ada nggak? Ada. Saksi non kekristenan ada nggak? Ada. Contohnya, Papyrus Ipuwer. Nah ini, mungkin teman-teman bisa googling ya, apa itu Papyrus Ipuwer? Papyrus Ipuwer itu membuktikan bahwa ada 10 tulah yang dialami oleh Mesir. Suaranya Mas. Sumber Mesir. Aduh. Ya, Ipuwer membuktikan ada sumber-sumber Mesir yang mengakui ada 10 tulah seperti yang dicatatkan dalam kitab Keluaran. Jadi memang apa yang dikatakan dalam Alkitab itu ada historisitasnya kuat. Karena iman itu harus sejalan dengan historisitas, bukan ahistori gitu loh. Kalau iman sudah nabrak histori itu kan ilogik gitu loh. Kemudian sudah diakui ada 10 tulah. Berarti memang tulah yang dilakukan Tuhan itu nyata. Nah, masuk ke Gunung Sinai,
Di situ jemaat bisa melihat bagaimana turun awan, segala macam kilat sabung menyambar, Musa naik ke atas. Itu saksinya banyak, diteruskan oleh Yosua. Jadi ada saksi di situ. Bukan sesuatu yang eksklusif satu saksi, ya kita mana bisa percaya gitu loh. Dengan klaim, oh ini dari Tuhan, ya semua orang bisa melakukan itu. 1 menit lagi. Itulah ya siap Ustaz, siap Ustaz. Itulah kenapa dalam kesimpulan ini ya, sekali lagi, mari teman-teman saya ajak, larilah ke sumber primer. Sederhana itu. Karena dalam sumber primer sudah jelas, keselamatan sudah ada, jaminan keselamatan sudah ada. Ayo kita cek ke pangkuan sumber primer gitu loh. Yang memang ada pada zaman Yesus dan memang saling terkonfirmasi. Bukan eksklusif satu saksi. Menarik ini. Unus tesis nullus tesis. Satu saksi bukanlah saksi. Itu di dalam hukum. Nah, Musa itu disaksikan oleh banyak orang. Yesus disaksikan oleh banyak orang. Jadi kesaksian mengenai Yesus yang disaksikan oleh banyak orang itu, yes, bisa dipercaya, teruji, historisitasnya kuat, dan klaim-klaim yang menabrak itu, dia sedang melawan yang namanya kesejarahan. Dan itu bagi saya nonsens. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Bang Zuma, closing statement 7 menit yang disampaikan Mas Jack Cita, intinya saksi, dan saksi itu tidak boleh 1, minimal 2. Begitu Bang, lanjut. Oke, baik. Jadi Musa ketika menulis tentang Abraham alaihissalam, tidak ada saksi yang datang kepada Musa untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada diri Abraham. Tidak ada saksi. Ya, itu. Tapi diterima sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian tadi ketika dikatakan Ustaz Najak berpesan, Ustaz Najak berpesan supaya orang-orang itu jangan percaya kepada Uni Rifa, Akhi Sugi, dan orang-orang yang ada di sekeliling Ustaz Najak. Tapi 2000 tahun kemudian, justru menjadikan Uni Rifa dan Akhi Sugi ini sebagai sumber. Sementara Ustaz Najaknya berpesan jangan percaya kepada mereka. Mereka adalah penyesat. Tapi kemudian ada yang menjagokan mereka yang dikatakan sebagai ahli Taurat, orang Farisi, kan lucu gitu. Ya, itu yang dijadikan sebagai sandaran. Belum lagi ketika dianggap sebagai konsili apostolik atau konsili Yerusalem itu sebagai acuan untuk pembenaran. Itu hanya etika Kristen, itu tradisi Kristen. Orang Yerusalem, orang yang memahami Taurat tidak pernah menganggap bahwa konsili Yerusalem itu adalah sebuah kebenaran. Itu internal gereja. Jadi naif kalau itu dianggap sebagai pembenaran, suatu kebenaran yang hanya sifatnya pembenaran. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Firman yang mana? Firman yang Yesus terima. Firman Allah itu yang keluar dari mulutnya Yesus, bukan dari mulut Lukas, Markus, Matius, bukan. Apalagi Paulus. Yohanes 8:26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Jadi sumber primer itu Yesus. Siapa Yesus ya harus akui berdasarkan pengajaran Yesus. Siapa Paulus ya harus akui siapa Paulus menurut Yesus. Tapi karena tidak ada cerita Yesus tentang Paulus, ya telan aja. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus ketika menyampaikan sebuah berita, itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Masih ada filter-filter. Ini Anda tidak ada filter. Antara Yesus ke Paulus tidak ada. Tapi Anda terima kemudian dia sebagai narasumber, dia sebagai sumber primernya Anda. Sementara yang harusnya menjadi sumber itu adalah Yesus itu sendiri. Kemudian Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan. Berarti Yesus ketika sebagai sumber di tengah-tengah Bani Israel, kalau Paulus itu adalah sumber primer,
yang mengatakan dirinya adalah sebagai rasul, maka Paulus kudu wajib hukumnya duduk bersanding dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan hanya mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Berarti ajaran Yesus dan kesaksian Paulus itu sudah jelas. Kesaksian Paulus, kesaksian Lukas, dan kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya sudah tolak belakang. Jadi sumber Anda itu kacau, tidak sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Yesus sangat berhati-hati memberikan narasi tentang dirinya, tentang Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus sangat berhati-hati, terukur sesuai dengan porsinya dia sebagai utusan. Paulus berbicara seenaknya dia. Begitu juga Lukas berbicara sesuai dengan apa yang dia saksikan terhadap kesaksian-kesaksian orang yang ada di sekelilingnya. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus itu murni menceritakan firman yang diterima dari Tuhannya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu diterima, Paulus itu begini dan begono, Anda harus tahu orang-orang sesama Paulus itu berselisih dengan Paulus itu sendiri. Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus berselisih tentang nama orang yang bernama Yesus. Belum lagi ketika Paulus ini ditolak oleh orang-orang sesamanya. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 18 nomor 13. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah Paulus, orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam bait Allah dan menjadikan bait Allah kita ini sebagai tempat yang najis. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Kemudian Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri mereka bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi narasi yang Anda bangun itu terbantahkan oleh kitab Anda sendiri bahwa Paulus itu bersanding dengan murid-murid Yesus. Nggak ada. Murid Yesus itu sudah dibasmi sesuai dengan nubuatan Yesusnya. Lalu kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ya, di dalam nomor 5, di situ dikatakan telah nyata kepada kami Bani Israel bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini adalah penyakit sampar, orang yang menimbulkan kekacauan di antara sebuah orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa dia Paulus adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi kalau hari ini Anda kemudian membela Paulus, silakan aja, itu hak Anda. Sayangnya Yesus tidak mengenal Paulus. Titik jurang pemisahnya antara ajaran Islam dan Kristen, ya, ajaran Islam sejalan dengan ajaran Yesus, ajaran Kristen sejalan dengan ajaran Paulus. Sedangkan Yesus dan Paulus tidak pernah bertemu, tidak pernah kemudian jabat tangan untuk mengajarkan satu misi pengajaran. Demikian, terima kasih. Oke. Diskusi pada malam hari ini, kalau boleh saya simpulkan ya, Siang hari, Ustaz. tanpa menyudutkan salah satu pihak. Siang. Udah lapar kayaknya adik saya ini. Iya. Malam. Jadi dari Mas Jack ya, Mas Jack kita itu berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 9 bahwa Saulus atau Paulus ya itu pernah didatangi suara Yesus. Itu sumber primer yang beliau bawa ya. Dan itu adalah tulisan Lukas, yang Lukas adalah tangan kanan Paulus. Sedangkan Bang Zuma memahami seluruh apa yang disampaikan Yesus tidak pernah menyinggung orang yang namanya Paulus. Tapi ada singgungan dari Yesus bahwa berhati-hatilah pada para penyesat. Mungkin itu penutupan dari diskusi pada siang hari ini, teman-teman. Ikhwan fillah, ini
tanpa hujatan ya teman-teman ya, sesuai keimanan masing-masing ya, sesuai data yang difahami masing-masing. Seperti itu. Mas Jack Cita nanti jam 8 malam apa siap atau tidak? Halo Ustadz, saya coba ya Ustadz ya. Saya coba nanti malam jam 8. Karena kan Ya, memang harusnya kan karena jadwalnya kan hari ini jam 1 kan. Tapi seperti yang udah diketahui, memang saya itu tertiba gitu loh Bang. Tertiba saya masuk kayak tadi ada Uniriva, ada Bang Suma, tertiba di tempatnya Rantai Oke. Perak kan. Ya itu lagi Kalau Ustadz Naja. kalau nanti jam 8 bisa diskusi, karena kemarin jenengan diskusi masalah penyalipan dengan saya dan Ya, bawa betul. istilah Bang Zuma seolah bertentangan dengan saya, nanti jenengan enggak apa-apa bawa teman satu, saya sama Bang Zuma. Kita bahas penyalipan nanti ya. Oke, saya usahakan ya Ustadz Naja, tapi saya akan kabari Mas Kores nanti. Ya. Ajak ini Bang Jack, ajak si Rantai Perak karena kebetulan dia tantang saya juga untuk Iya, debat sebentar Bang malam. Rantai Perak kan mau mau debat sama Bang Suma. Jadi Iya, mungkin sekalian kalau kita saya dua lawan dua. memang saya gini Bang Suma. Kalau saya tuh lebih suka one on one gitu loh. Saya jarang kalau bertim gitu tuh jarang mau gitu. Iya. Kemarin Mbak Rifa juga minta gitu kan, cuman saya nggak bisa kalau bertim. Jadi mungkin kalau nanti malam ya saya usahakan ya Ustadz Naja. Iya, Iya. soalnya Nanti kemarin malam tidak bisa. Saya coba ya. kabari Ustadz Naja melalui Mas Kores. Oke, siap. Soalnya Ya, kemarin saya juga Keputus kan sholat jenengan kan, Ustadz? Keputus sholat kan, jenengan Ustadz? bawa Ya, saya Bang tahu. Zuma gitu, seolah-olah saya bertentangan dengan Bang Zuma. Jadi nanti kita bahas penyalipan, saya sama Bang Zuma, jenengan sama Rantai Perak. Gitu ya? Kalau saya sih enaknya satu-satu sih Ustadz Naja. Tapi ya let's see lah, monggo nanti seperti apa. Saya bisa atau tidak bisa, saya kabari kepada Mas Kores. Gak apa-apa ya Oke. Ustadz Naja. Iya. Nanti Ya, baik. di mana ini tempatnya? Saya akan tele Mas Kores karena saya sering telean sama Mas Kores. Oke Telegram, lah. pakai Telegram. Ya mungkin Oke, itu dulu. Teman-teman, Mbak Rifa, Mas Nandar, Ustadz Zuma, Ustadz Sugi, Bang Naja, saya izin turun. Siap, Ya. siap, siap. Ya, Siap, terima kasih siap. semuanya. Saya mohon maaf Sama-sama kalau ada Bang, kata-kata saya kasih salah. sama-sama. Terima kasih teman-teman. Ya, saya juga Salam minta sejahtera. maaf God bless. kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Masya. Terima Oke. kasih Ustadzku, Ustadz Juma, Ustadz Wafi, Sama-sama. Unirifa. Ustadz Juki. Unirifa ini halo. sholat raweh dah. Ketiduran dia. Kok lama banget kata saya. Ketiduran. Kemarin itu gini Bang, kan bahas penyalipan, saya sama dia berdua di roomnya Mbak Lia. Dia mengatakan kalau menurut Bang Zuma, keimanan yang tidak sesuai historis itu tidak masuk akal. Nah, sebelum dia menyampaikan seperti itu, dia nanya dulu ke saya, menurut Anda, Mas Naja, ketika ada keimanan yang tidak sesuai historis, kira-kira menurut Anda itu benar atau tidak? Saya jawab, oh, lihat dulu kasusnya apa dan lihat dulu siapa yang menceritakan sejarahnya. Saya gitu, Bang. Gitu. Kalau yang menceritakan Iya. sejarahnya itu tidak dipercaya, ngapain kita percaya meskipun sejarah itu ada? Oh, kalau menurut Bang Zuma enggak, Bang. Menurut Bang Zuma itu mutlak. Kalau sudah ada sesuai sejarah itu ditolak gitu. Nah, narasi itu diframingkan ke saya, Bang. Padahal ya intinya sama saja nanti, karena saya yakin kalau yang menceritakan itu Paulus, ya kita tidak akan percaya gitu, meskipun sejarahnya ada gitu. Siap, siap. Ya itulah sebabnya saya katakan tadi bahwasanya sumber primer yang Anda maksud itu kan harus bertemu dengan Yesus. Mm-mm. Kan gitu. Iya, dia memutlakkan jawaban Bang Zuma itu dikira kalau sudah sesuai sejarah, apapun sejarahnya, itu berarti benar. Berarti keimanannya benar gitu. Sedangkan saya jawab tergantung siapa yang ngabarkan. Tapi nanti ya jadinya ya benar juga, karena kalau yang ngabarkan Paulus, ya saya yakin jenengan juga ada akan percaya, Bang. Meskipun sejarahnya ada gitu. Ya, lagian seperti Petrus ini kan pernah berkhianat kepada Yesus ya. Bahkan Iya, betul. Yesus mengatakan, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Nah, kalau di dalam Islam ya, orang yang pernah berkhianat seperti ini ya nggak bisa dipakai. Perkataannya tuh nggak bisa dipakai, Mak. Bahkan termasuk hadis-hadis maudhu atau hadis doa ya Ustadz Wafi ya.
Betul Ustadz. Makanya hadis maudhu ada sejarahnya. Apakah kita percaya? Kan enggak gitu. Enggak. Ya dulu kan. Ya. Itu. Ini ngapain Bang, dinaikin? ada adiknya jenengan Bang, Mas Seger. Ya udah, ini orang ini biar Ustaz Nander aja deh yang layani. Enggak, Ustadz Sugi. Saya Ustadz Sugi, Ustadz Juma, Ustadz Wafi. Saya baterai saya lowbat ini dan perut saya juga lowbat. Mau keluar dulu, insya Allah nanti Oke. Kita tutup aja dulu. Ya Ustadz, terima kasih Tutup banyak. aja dulu, Dina. Iya, sama-sama. Apa lagi? Ustaz Nander. Ada Bang BBS juga, mohon maaf, Bang Bob belum bisa ya. Soalnya saya udah ini banget. Ya, terima kasih banyak. Ya kan seger-seger udah dapat 12 itu lumayan itu. Ya. Ya udah dapat 12. Sedikit lagi, sebentar. Udah tutup Ustaz Nander, udah. Gak usah didengerin entah mau ngomong apa tuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.